Salam suntuk robusta, Mas. Robusta. Oh gitu. Lek-lekan robusta. Lek-lekan robusta. Aku lagi hari ini pakai ini Agopuro. Arabica itu, Pak. Iya, saya memang most of the time Arabica sih, jarang banget pakai robusta. Sangat jarang. Kalau saya memang lebih asem sih ya. Kalau siang ya, tapi banyakan robusta kalau saya sih. Tapi malam Arabica pasti, Pak, sore malam. Kalau nggak bisa tidur nanti. Oh gitu. Oke, kita mulai aja ya, biar soalnya ada yang mau istirahat cepet nih, apa yang habis futsal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah malam ini Alhamdulillah malam ini kita membahas buku yang ke-30. Jadi mudah-mudahan selalu konsisten kita setiapkan. Dan kali ini pertama kali ini saya juga baru sadar kita membahas buku marketing gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah membahas buku marketing, dan alhamdulillah juga ini yang hadir di sini jawara-jawara marketing semua, jadi termasuk ada yang mengajar juga gitu. Jadi senang sekali saya bisa ditemani oleh teman-teman. Nah, langsung aja, jadi saya akan mencoba mengulas bukunya berdasarkan apa yang saya pahami dari buku ini, yang judulnya, dulu saya beli buku ini cukup tertarik karena ada istilah gravitasi gitu ya. Mungkin karena kita pernah belajar fisika, jadi saya tertarik gitu. Apa sih maksudnya gitu ya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, sebelum kita sampai ke sana, ini sedikit bukan ulasan, sedikit apa yang sudah kita jalani ya selama ini adalah sekian banyak buku-buku yang sudah kita bahas. Kirim satu orang ke rumah. Oke, ini sengaja kita coba ulas supaya nanti teman-teman bisa memberikan masukan ya, artinya buku-buku apa lagi. Dan terakhir kita membahas, Bu Dias yang bahas waktu itu bukunya Simon Sinek, judulnya Leaders Eat Last ya. Jadi ini semua sudah kita bahas, dan sebagian juga kita bahas follow up-nya di WA Group Bedah Buku Bisnis. Nah, saya masuk langsung ke buku ini sudah cukup lama. Jadi tahun 2009 sebetulnya. Jadi kenapa saya perlu mengangkat kembali? Karena ada satu yang menarik bagi saya dan sekarang malah semakin relevan untuk kita bahas. Jadi salah satunya hal sangat teknis yang dia bahas di bagian bagian kedua, yaitu teknik gravitational marketing. Dia bilang begini, kalau kamu dalam pertemuan, jangan tukar-menukar kartu nama, itu nggak ada artinya gitu. Lah, saya bingung, maksudnya gimana nih? Kalau kamu tukar kartu nama, dia hanya mengenal nama kamu dan jabatan kamu dan nama PT kamu, itu udah that's it gitu. Nah, justru di saat Anda networking itu, dalam kartu yang sangat kecil ini, masukkanlah brosur kamu. Jadi brosurnya, jadi business card, bukan name card. Jadi your name itu irrelevant. Yang relevan adalah bisnisnya. Nah, saya pikir di zaman sekarang ini justru kita ini dengan adanya teknologi internet dan sebagainya, dulu masih zamannya PDA ya, pakai BIM, ingat nggak ya teman-teman yang tahun 2000-an pakai PDA, pakai BIM gitu ya, kartu nama di BIM gitu. Kalau sekarang nggak lagi, kita sudah langsung aja kita pakai WA atau Telegram, kita kirim langsung. Oke, makasih kartu namanya Pak. Boleh nih minta nomor WA-nya, saya kirim kartu nama saya. Jebret, yang kita kirim sebetulnya brosur ringkas dari kita. Jadi bukan nama kita, karena nggak relevan. Ngapain nama Gatot, apa artinya sih bagi mereka? Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan Gatot, bisnisnya apa gitu ya. Jadi ini menarik. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa pemasaran? Ya, jadi saat saya pertama kali membaca buku ini buku di buku saya punya buku kertasnya, jadi bukan buku PDF. Itu bulan Januari saya beli. Saat itu saya pengen tahu gitu ya, kalau kita ngomongin marketing di Google Search itu akan ketemu berapa temuan gitu. 138 juta. Itu tahun 2009.
ya. Kemudian tanggal 2 Maret kemarin saya coba dengan kata yang sama, book on marketing, ketemu 2,5 miliar something plus gitu ya. Artinya dalam 12 tahun itu ada 18 kelipatan untuk subjek yang disebut book on marketing, ya. Nah, artinya apa? Ini ada 196 juta penambahan per tahun kalau linear. Artinya apa? Jangan-jangan ini udah overcrowded. Ngapain sih ngomongin pemasaran? Ya, kayaknya udah topik yang usang. Mendingan ngomongin disruption, ngomongin blockchain gitu ya. Ngapain ngomongin pemasaran? Kayaknya udah usang. Semua orang ngomongin pemasaran gitu. Terus membingungkan. Yang ini bilang itu, yang ini bilang itu. Allres pernah bikin buku New Positioning, punya buku lagi 22 Immutable Law of Marketing gitu ya. Jadi ada kemungkinan kita confused dan kemudian kita bertanya relevan nggak sih gitu. Nah ternyata yang terakhir ini karena tidak ada bisnis yang tidak perlu customer dan tidak ada customer tanpa pemasaran, ya kan? Apapun itu. Ya, jadi akhirnya saya memberanikan mengangkat ini. Jadi ada dua alasan, yang satu pribadi, yang satu lagi relevansinya sekarang semakin hari justru semakin intens. Nah, mengapa membaca buku ini? Istilah kerennya key takeaways-nya apa? Ya, jadi ada 3 hal. Pertama, kalau Anda secara intrinsik sudah menarik, Anda secara intrinsik sudah atraktif, ya. Kayak Pak Budi ya, Pak Budi kalau memulai YouTube-nya, lihat mukanya aja kita udah tertarik, apalagi dengerin YouTube-nya gitu ya. Jadi ini secara intrinsik Anda itu udah menarik. Jadi Anda nggak ngomong aja orang udah pengen nyimak gitu ya. Jadi ini merupakan suatu konsep dasar pelanggan untuk menyerbu Anda. Bukannya Anda yang ngetok pintu, cari pasar, door to door gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, buku ini mengajarkan prinsip dasarnya apa sih gravitational marketing. Nah, ternyata basisnya hukum Newton ya, agar pelanggan secara otomatis tertarik. Otomatis ya. Jadi bukan kita yang beli dong produk saya. Ini bagus loh gitu, bukan. Ya, menurut dia katanya norak gitu. Ya, jadi biarkanlah mereka yang datang menyerbu Anda. Nah, baru di bagian terakhir dia bicara mengenai teknik. Ada 36 teknik dengan media yang berbeda dengan prinsip gravitasi. Ya, jadi ini 3 pembelajarannya itu. Nah, di bagian awal buku ini dia bicara mengenai 5 mitos pemasaran. Ya, apa aja? Pertama, pemasaran itu perlu investasi besar. Ya, jadi kalau kita ngomongin pemasaran, marketing itu wah investasinya besar, miliaran, gitu misalnya begitu ya. Jadi itu menurut dia mitos. Ya, nanti kita lihat ya apakah dia bisa menyelesaikan mitos ini. Nah, nomor 2 ini perlu kerja keras. Ya, jadi kayaknya kalau nggak kerja keras, ya siapa yang mau bisa beli barang kita gitu. Walaupun kita tahu bahwa kita sudah belajar ya di buku Originals, di bukunya Outliers, kita bicara mengenai hukum 10.000 jam. Ya, padahal itu juga bagian dari kerja keras, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Kemudian yang ketiga, harus punya nama dulu. Kamu memasarkan suatu barang, misalkan Gatot, nggak pernah dikenal di dunia teknologi, tahu-tahu nawarin blockchain, siapa yang percaya? Gitu ya. Ternyata menurut dia enggak apa-apa. Lu nggak punya nama, is okay. Gitu ya. Jadi menarik ya. Jadi mitos ini katanya nggak benar. Terus katanya dia iklan itu sangat mahal. Dia membuktikan enggak. Iklan itu tidak mahal, dan kita sudah melihat, teman-teman bisa merasakan di dunia yang serba digital ini, bahkan satu share WA itu bisa menjadi iklan. Ya, jadi modalnya nothing kecuali ide ya. Dan yang terakhir adalah kita harus punya produk bagus dan harganya harus murah. Ya, kita sudah melihat nggak ada tuh Apple yang harganya murah. Ya, kita tahu produknya bagus, tapi yang dia jual apa? Bukan hanya produk, tapi juga value. Ya, jadi ini 5 mitos pemasaran inilah menurut dia harus dia
Halo, Halo, suaranya hilang. suaranya Mas Gatot hilang. Wah, putus Mas Gatotnya. Oh, pantesan. Hujan kali di sana. Pulsanya habis. Ini kayaknya harus di take over sama Mas Fasis nih. Wah, saya belum baca, Pak. Saya juga belum nih. Jadi harus cari yang sudah membaca nih siapa. Nah, kita tunggu dulu. Wah. Nggak punya bukunya juga saya. Harus cari dulu ya. Pak Gatot kemana? Kita tunggu dulu Mas Gatotnya. Ya. Nah, balik lagi. Sip. Masih mute, Mas. Pak Gatot, punten masih di mute. Kenapa nih Pak Budi bisa hilang gini tahu-tahu? Hujan, Mas, katanya tadi. Tadi hilang, Hujan. cukup lama ya? Lumayan. Tapi kok bisa balik lagi ya? Nah, itu dia itu. Oke, mudah-mudahan ya nggak lagi ya. Aduh, maaf banget, maaf. Oke, yang kedua apa? Dia Maaf, juga Mas, membahas ini belum Mas, tadi baru yang 5 tadi, terus habis itu putus pas lagi bis 5 tadi. Oh gitu. Jadi Ya. tadi sampai sini. Yes. Oke, jadi 5 mitos pemasaran ini yang oleh si pengarang, 3 penulis ini ingin dia patahkan ya dengan teori gravitasi dalam pemasaran. Nah, prinsipnya apa dalam gravitational marketing? Jadi ini udah masuk ke pembelajaran kedua ya. Jadi yang tadi pertama mengenai ini sendiri apa marketing itu, terus kemudian yang kedua mengenai prinsip dasarnya apa. Pertama adalah kekuatan gravitasi. Jadi ini artinya ya itu kalau kita bicara apa muasal ya, dulu adanya hukum gravitasi itu kan melihat apel jatuh ya. Jadi itu kemudian diteliti menjadilah sebuah ada teori gravitasi. Nah yang kedua adalah ada 7 ini nanti saya garis besarnya dulu. Anatomi pemasaran gravitasi itu apa aja. Kemudian yang ketiga bagaimana kita menjadi atraktif ya, karena kalau kita nggak atraktif bagaimana gravitasi itu bisa terjadi gitu. Nah yang keempat baru kita membicarakan hukum Newton di sekitar kita. Ini yang menjadi ini bahasan kita. Terus kemudian dan terakhir ciptakan daya tarik yang tak tertandingi. Ya, jadi ini ada 7. Nah, nggak mungkin kita bahas semua, tapi kalau nanti perlu bahas lagi dengan senang hati. Ini saya coba bahas 3 aja yang pertama. Mohon maaf ini apa terputus lagi? Soalnya di tempat saya ada tulisan internetnya gangguan. Halo? Barusan putus dikit tapi barusan dikit Pak. Nyambung. Oke. Pertama ini ada 3 yang akan saya detailkan ya, tapi nanti yang lainnya bisa saya singgung. Nah, anatomi pemasaran gravitasi itu pada dasarnya menggabungkan 3 hal, yaitu market, pasar, message, pesan, dan media. Ya, nah, terus bagaimana step-nya? Jadi kalau kita ingin memasarkan suatu produk atau suatu jasa, kita harus tahu siapa pasar kita, segmentasinya harus jelas, kemudian target pasarnya siapa, dan pesan untuk supaya target itu tertarik sama kita, positioning-nya kita, ya, dan media yang digunakan. Nah, kemudian baru prosesnya ada 4. Pertama adalah proses gravitasi. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan customer dengan produk yang tepat, itu otomatis orang tertarik. Jadi kasarnya kalau misalnya orang begitu tahu bahwa Pak Budi ini ahlinya teknologi, ahlinya cyber gitu ya, orang udah langsung nyerap ke situ gitu ya, udah orang langsung jatuh gitu ya. Nah kalau Pak Wasis ya, misalnya udah tahu, waduh ini adalah kopi, kalau udah ngomongin kopi ini nih ahlinya gitu ya. Jadi kalau kita mau ngopi, kita ngomongnya sama Pak Wasis nih ya. Jadi gravitate itu seperti itu. Nah setelah itu jatuh langsung kita tangkap gitu ya. Istilah kerennya captivate.
Ya, jadi begitu kita sudah mendapatkan produk sama customer yang tepat, langsung kita tangkap, ya. Jadikan setiap interaksi kita dengan dia itu suatu interaksi yang memorable, yang dia bisa ingat. Ya, kalau saya relate ke diri saya, setiap ada acara ketemu dengan klien yang sifatnya workshop gitu, apalagi ada directors di situ, saya selalu membawa buku fisik karena saya suka buku dan saya carikan buku yang sesuai. Jadi misalkan strategi, buku saya pernah ya membagikan buku Whatever You Think the Opposite. Alhamdulillah salah satu direksi itu langsung menangkap buku ini, langsung cerita, wah ini benar nih yang disamakan. Jadi saya nggak peduli bahwa dia akan ingat sama saya, tapi dia ingat bahwa ada buku menarik dan itu yang membahas si Gatot. Jadi apa istilahnya memorable-nya tuh nggak harus sesuatu yang ekspensif. Ya buku paling mahal 500.000 ya. Apa sih artinya? Kita invest 500.000 ya. Jadi itu kita harus penting melakukan ini. Nah, kemudian kita harus perkokoh nih. Jadi setelah kita tangkap, kita harus benar-benar pegang erat nih ya, pakai gigi Graham gitu ya. Dengan apa? Memberikan solusi yang tepat. Iya dong. Kan customer sama produknya udah tepat. Kemudian dia udah tertarik, termehek-mehek gara-gara ada memorable tadi ya. Dan kelihatan kita unik gitu ya. Nah, kita lebih mudah untuk memperkerat lagi ininya lagi. Baru kita motivasi kalau kita udah bisa menggenggam dengan baik, menggigit gitu ya. Invigorate itu maksudnya menggigit gitu, mempererat gitu, mengkokohkan. Baru kita motivasi dengan memberikan apa? Value. Ya, value-nya yang benar-benar mereka jadi ingin tahu lebih jauh mengenai kita gitu. Nah, itu secara teorinya seperti itu dari kita bahas. Nah, ternyata untuk menjadi atraktif itu syarat pertama. Nah, ini yang sering kita lupakan ya. Kita sering lebih senang menjual diri kita dulu. Mereka harus tahu dong kita ini siapa. Nah, saya pernah ada sebuah presentasi dari lembaga konsultan yang udah terkenal lah ya, internasional, belum apa-apa udah who we are dulu, belum apa-apa udah siapa kita, wah kita udah global company, nanti 6 countries, bla bla bla. Siapa yang tertarik ya? Who the hell you are gitu loh ya, artinya orang lebih tertarik problemnya dia diselesaikan. Artinya apa? Pertama kita harus interested dulu. Jadi kita harus interested company X itu bisnisnya apa dan problem yang dihadapi apa. Jadi kitanya harus tertarik dulu, bukan orang harus tertarik sama kita. Kita harus tertarik dulu. Nah ini penting nomor 1. Baru kita bahwa kita harus unik. Artinya jangan deliver yang ecek yang biasa dilakukan orang. Biasanya kalau orang mengandalkan PowerPoint yang bagus itu udah usang. Kalau bisa malahan ini sedikit tips aja ya. Selalu pakai ini props. Jadi kalau di dunia training itu ada istilahnya training props. Itu saya biasanya kadang-kadang membawa ini pedal sepeda. Jadi sepeda saya pedalnya saya copot ya karena memang bisa dicopot. Terus saya bilang ini kalau saya membawa ini saya tunjukin pedalnya. Orang bingung ini ngapain ini orang gila ya. Kok dalam presentasi membawa pedal gitu ya. Karena saya pengen dilihat unik bahwa sebuah sepeda itu bisa disebut sepeda karena ada pedal. Kalau nggak ada pedal, itu namanya otopet atau itu motor. Ya, jadi betapa kritikal yang namanya pedal ini. Karena kalau kamu nggak ada pedal, udah jelas bukan sepeda itu, motor, otopet atau skuter yang di ini gitu ya. Ya, ini hanya sekedar untuk menunjukkan sesuatu yang unik. Jadi bring your props gitu ya. Nah yang kedua fun lah. Jadi ada nggak usah harus banyol tapi fun membuat orang tertarik dengan kita. Dan yang keempat dia sarankan kita harus visible. Jadi misalkan ya contohnya kita melakukan volunteer work, kemudian networking yang sifatnya bukan mencari maksa tapi benar-benar sekedar kenal gitu ya. Kemudian publisitas ya, events, advertising apalagi sekarang sudah pandemi gini ya. Events, publicity itu harusnya lebih mudah dengan online. Walaupun tantangannya juga banyak lembaga lain yang juga melakukan publicity juga. Nggak apa-apa.
Kalau kita unik, orang pasti tertarik untuk datang ikut di kita. Nah, ini nggak usah dipertanyakan lagi. Terus be spreadable. Jadi buatlah bahwa kita ini mudah di spread, mudah diviralkan ya. Jadi misalkan dengan membuat bring friend program, maksudnya friend member get member, misalnya seperti itu ya, contoh yang dia lakukan itu. Nah, yang terakhir ini sensational and the apple, ini saya tadinya mikir apa gitu, maksudnya adalah kalau kita melihat buah apel itu kan orang melihat pasti dari kulitnya dulu, ya kan? Ini contohnya yang dia pakai memang apel gitu. Nah, biasanya dari kulit itu orang bisa sedikit memahami kira-kira ini buahnya enak gitu. Padahal sebetulnya intinya kita akan jualan buahnya. Walaupun dalam hal apel, itu contoh apel, itu kulit apel itu bagus untuk kita konsumsi. Artinya apa? Sebetulnya kalau kita melakukan sesuatu yang sensasional, yang sifatnya kita tidak hanya bagus dalam penampilan eksternal, tapi inner beauty kita juga ada. Artinya kita juga seorang atau perusahaan kita itu dalamnya juga ternyata very excellent gitu. Itu sudah merupakan gratificational marketing. Kita menjadi ini yang menarik gitu, atraktif gitu ya. Nah, kemudian tadi yang selanjutnya adalah mengenai hukum Newton di sekitar kita. Ya, jadi posisikan Anda sebagai ahli di bidang Anda. Buatlah orang mengenal label Anda. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu. Terus terang, saya waktu itu, saya ingat sekali tahun 2010, saya habis selesai dengan proyek pertama kali, proyek saya dengan publik, maksudnya waktu itu BPS ya, BPS lagi bikin implementasi IT yang baru. Seorang teman menyarankan saya masuk ke kantor Wapres, zamannya Pak Budiono, ya, dan dia berpesan, Todd, lu jangan jualan strategi, lu jangan jualan ini. HR, lu jangan jualan marketing, lu bilang aja lu manajemen. Ya udah. Itu adalah yang dia kenal tentang saya kan. Teman baik saya ini mengenal saya, ternyata saya orang change management. Oke, saya lakukan. Ternyata benar. Sekali saya masuk bahwa saya di bidang change management, nggak perlu CV, nggak perlu ini, langsung dia perlu bantuan saya untuk change management di kantor Wapres waktu itu. Ya, jadi ternyata ini memang benar sekali. Jadi labeling itu gunakanlah labeling dari teman kita. Jadi jangan kita yang sok tahu bahwa wah gue ini ahlinya marketing nih gitu. Coba tanya teman ya, label dia terhadap kita apa gitu ya. Jadi kita ini penting banget. Nah sekarang udah agak sedikit fisika related ya. Ini energi potensial tuh. Kalau saya salah tolong dikoreksi nih Pak Prof. Rumusnya kan MGH ya. Jadi massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian ya. Artinya di sini ada dua variabel yang penting, massa dan ketinggian. Sementara massa kalikan gravitasi itu berat ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini ahli ya? Cirinya Anda lebih baik dalam hal pertama, penguasaan bidang keahlian Anda. Jadi kalau memang Anda seorang blockchain expert, Anda seorang application developer, itu misalnya Anda memang benar-benar penguasaan Anda lebih baik dari orang lain dalam hal itu. Ya, itu pertama. Kedua, pemahaman Anda tentang dinamika developing billion apps itu seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar teknis, Anda harus tahu the business. Ya, jadi dinamika bisnisnya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Anda melakukan investasi dalam peningkatan diri Anda. Ini adalah learning and development Anda. Kaitannya apa ini? Balik ke rumus energi potensial, yaitu massa kali gravitasi kalikan tinggi. Artinya, massanya dong yang harus Anda pertebal, perkuat, perberat gitu ya. Massanya lebih masif dan dikombinasikan lagi dengan ketinggian. Ya, ketinggian ini bisa diasumsikan dengan bagaimana Anda mempositioningkan Anda di dalam pasar Anda, gitu ya. Nah, dengan kita memiliki tiga hal tadi, itu otomatis kepercayaan diri dalam memberikan solusi pasti tinggi. Ya, ini menurut dia. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu bagaimana dong tekniknya. Ya, jadi dia pakai funnels di sini.
dia udah masuk ini. Jadi gravitate tadi, captivate, invigorate, dan motivate itu semua di-match-kan antara media, pesan, pasar. Ya, jadi kalau kita bisa mengkombinasikan 3 hal tadi, ya anatomi, ya tadi ingat kan kita ada anatomi gravitasi marketing ini adalah pasar, pesan, dan media. Ya, kalau kita bisa mengkombinasikan ini, di situ kan ada media, baik mail, paper, kemudian print magazine, networking, articles, semuanya juga bisa melakukan misalkan internet. Ya, jadi ini merupakan proses masih gravitate dulu. Jadi kalau kita baru membuat blog, artikel, itu masih gravitate, ya belum captivate. Begitu ada komen di dalam blog kita, wah langsung kita tangkap nih. Wah ini orang tertarik nih sama kita, gitu ya. Baru kita invigorate dan motivate untuk menjadi customer kita. Nah, ini yang tadi di awal saya bilang ya. Jadi ini di tahun 2009 aja dia sudah berpikir seperti ini. Jadi name card is irrelevant. Jadi name card orang yang bagus dia contohkan seperti ini. Jadi langsung di depannya adalah are you making only of these 5 business killing mistakes gitu ya. Make your potential partnership work and avoid a costly business divorce. Make sure customers can and will pay. Sampaikan di halaman pertama dari bisnis card dia, dan yang halaman kedua baru dibaliknya, maksudnya itu ininya bagaimana menghubungi Anda. Ya, nah ini langsung aja saya masuk ke rangkuman. Jadi nanti nggak apa-apa kalau memerlukan lebih detail. Ini bukunya juga ada di depan saya. Kalau menurut saya rangkum 3 juga. Pertama, biarlah pelanggan menyerbu Anda. Bukan Anda mengejar mereka, apalagi door to door. Mohon maaf, teman-teman yang masih melakukan door to door, sama sekali bukan saya menyepelekan, tapi ini yang tidak disarankan oleh gravitational marketing. Ya, jadi Anda harus bisa membuat bagaimana orang menyerbu Anda. Jadi istilahnya kalau di consulting ini good problems to have. Ya, jadi kalau kita terlalu banyak customer, kita kerjanya nolain customer. Ya, ini yang luar biasa. Yang kedua, ada 2 hal untuk meningkatkan potensi Anda. Ingat ya, memasifkan massa dengan investasi peningkatan diri dan atau meninggikan posisi Anda di benak pelanggan. Ya, positioning kita. Ya, contohnya Apple tadi ya, Apple begitu hebat mempositioningkan dia bahkan melebihi dari produk quality bagi sebagian besar orang. Ingat rumus energi potensial MGH ya. Jadi ini jadi menarik sekali. Kesuksesan pemasaran Anda tergantung dari bagaimana menerjemahkan konsep ke teknik pemasaran gravitasi, mengkombinasikan pasar, pesan, media. Ya, jadi ini yang merupakan hal menarik yang perlu kita coba bahas atau gali lebih dalam lagi. Mumpung ada ahlinya di sini. Dan saya simpulkan, nah ini dia. Ingat, pelanggan yang butuh Anda, bukan sebaliknya. Ya, jadi Anda mindset-nya harus dirubah dulu. Jangan Anda yang rindu pelanggan. No, they need you, they need me, they need us. Ya, nah mindset ini yang penting. Artinya apa? Kita harus kerja keras. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan situasi bahwa mereka menyerbu kita. Ya. Nah, ini bukan pekerjaan mudah memang, tapi kalau Anda terapkan luar biasa, ya. Oke, itu tadi halaman-halaman sebelumnya mengenai buku, dan yang terakhir ini khusus rangkuman, ini versi saya, dan versi saya ini sebetulnya sudah pernah dimuat di majalah koran ya, Koran Tempo tahun 2009 tanggal 25 Februari kalau nggak salah ya. Oh ya, ini 25 Februari benar. Nah, kita sekarang masuk ke tamu kita. Jadi memang makasih Mas Wasis Gunarto sudah di sini. Bahkan beliau lebih awal dari jadwal karena harusnya beliau tadinya ada Zoom conference sampai 20.30. Tapi karena menariknya topik ini, makasih Pak Wasis, beliau mengutamakan
on time, jam 20 kurang tadi udah join. Nah, ini sedikit profil beliau ada di itu di bawah ada linknya juga. Jadi beliau ini adalah co-founder sama CEO dari Kopitiam Owi Indonesia. Ya, jadi kalau bagi saya ini tidak asing lagi karena saya suka goes dulu di tahun 2010 saya suka ke Jalan Sabang. Jadi teman-teman goes itu selalu mana kemana Kopitiam mana Sabang gitu. Jadi nggak aneh lagi gitu ya. Nah beliau ini tadinya bersama dengan Mas Bondan Winarno ya, yang sebelumnya juga aktif dalam merintis Jalan Sutra. Ya Jalan Sutra kita semua tahu apa. Nah kita sekarang sapa Mas Wasis untuk mencoba mendapatkan masukan atau kritikan apapun lah ya, atau pandangan mengenai apa yang dikatakan buku itu. Apakah buku ini terlalu melakukan simplifikasi atau terlalu apa, terserah. Pokoknya saya silahkan karena memang formatnya ini adalah untuk praktisi marketing untuk memberikan komentar. Monggo Mas Wasis kalau ingin melakukan apa istilahnya tanggapan. Oke, matur nuwun Pak atas waktunya. Aduh, terima kasih teman-teman semuanya, Pak Budi, matur nuwun juga diberi kesempatan untuk ikut acara ini. Jadi tadi sekilas Pak Gatot, kalau dari saya mungkin ini buku tadi terlalu simplifikasi gitu ya. Jadi kalau nanti kita terapin buku ini betul-betul untuk ke diri sendiri, kalau kita nanti terapin ke satu perusahaan, artinya kita nggak akan membuat perusahaan ini akan berjalan dengan baik gitu. Menurut saya seperti itu. Karena attract-nya itu pelanggan akhirnya mencarinya ke saya, mencarinya ke Pak Bondannya almarhum misalnya. Jadi saya kira kalau kita track betul-betul ke pribadi, buku ini cocok ke artisan. Bagi saya seperti itu. Ke teman-teman artisan kopi atau orang-orang yang ingin melakukan usaha untuk dirinya sendiri. Ini cocok sekali. Tapi ilmu tadi saya juga terapin Pak di Kopitiam. Pasar tadi, terus kemudian ada media, ada pesan. Dulu saya dapat teori juga namanya STP oleh Kotler ya, segmentation, targeting and positioning. Bagi saya ini sama gitu Pak. Jadi menurut saya tinggal kita terapannya seperti apa. Kalau bisa kita terapin ke kalau kita bikin perusahaan kan kayak makhluk gitu ya Pak ya. Jadi kayak ada kita bikin, kalau di teori brand itu kita bikin semacam asosiasi brand tadi. Asosiasi brand kita itu kemana sih? Konsep itu kemana gitu. Jadi kita taruh atribut-atribut tadi di produk tadi supaya kita bisa leverage lewat targeting medianya, dan medianya itu juga harus yang spesifik, yang sesuai dengan produk kita dan sesuai dengan target dan segmentasi kita. Kalau itu bisa berhasil, otomatis dengan sendirinya ini akan melekat. Istilahnya di positioning gitu Pak. Kalau si Aures sama Jack Trot kan seperti itu bilangnya, di positioning, di persepsi benak pikiran kita. Jadi apa yang saya bikin waktu itu sampai ke experience lagu Pak. Kalau di Kopitiam itu kalau Bapak datang ke sana, lagu-lagunya bahkan saya tulis di kasir gitu Pak, di di meja kasir, nggak kelihatan gitu ya. Ada semacam tulisan, kalau ada bule yang masuk, tolong kasih lagu-lagu lama, kasih lagu-lagu jadul, tapi lagu-lagunya Witeke van Dort. Gini mana si goreng bla bla gitu ya, atau Frank Sinatra. Dan itu ada bule yang kemudian melakukan review. Kalau itu udah seperti itu Pak, itu senangnya saya luar biasa. Karena apa? Itu akhirnya melekat. Brand tadi udah mulai direview oleh orang. Kami tahun 2016 itu 2015-2016 itu dapat 10 destination dari CNN. Kalau ke Jakarta, salah satunya kunjungannya adalah ke Kopitiam UI waktu itu. Itu saya senang sekali dapat seperti itu, sampai kemudian tahun berapa ya, Horizon Food datang ke kami, syuting di tempat kami. Nah, bagi saya itu pencapaian-pencapaian Pak. Jadi dengan teori tadi, menurut saya itu udah benar. Teori itu bisa dipraktekkan, apalagi kalau kita terapin di perusahaannya gitu. Jadi kalau diterapin ke diri sendiri, nanti malah satu perusahaan ini yang nggak akan jadi satu sistem yang baik. Bagi saya itu berarti saya egois ke diri saya sendiri, bukan ke perusahaannya. Jadi sebisa mungkin sistem tadi kita terapin ke perusahaan yang
memang kita katakanlah kita buat supaya perusahaan ini punya atribut-atribut sifat tadi. Gitu. Jadi menurut saya seperti itu salah satunya. Bagi saya yang paling penting itu. Yang lain lagi kita juga harus membuat produk yang harus selalu standar ya Pak. Kalau di dunia makanan itu harus sesuai dengan persepsinya. Jangan sampai skala kepuasannya jadi turun. Kalau orang puas kan berarti pernah mencoba sebelumnya. Jadi bagi saya orang itu juga harus punya standar yang sama terus. Jangan sampai kemudian ini jadi makin nggak enak gitu. Waktu itu kami sering kena komplain Pak. Jujur aja standarisasinya tahun-tahun pertama masih sebelum ada central kitchen itu penilaiannya buruk gitu. Bagi saya juga ini gimana ya caranya, karena makanan Indonesia begitu banyak bumbu. Sampai akhirnya setelah ada central kitchen, saya pakai namanya foam icip-icip. Ini saya buka rahasia sedikit. Di tempat kami sebelum buka itu ada semacam kayak sajen ya. Sajen itu artinya untuk piring-piring kecil yang harus dicicip oleh 3 orang. Kalau 3 orang ini bilang oke, atau 2 orang dari 3 orang ini bilang oke, itu boleh keluar. Kalau enggak, jangan keluar. Nah, bagi saya satu produk itu kalau udah sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan, apalagi makin baik, maka produk itu pasti berhasil. Yang paling penting di dunia kami, di dunia kuliner terutama, mungkin di dunia yang lain, kan retention Pak. Jadi ketika retention ini balik lagi, orang mau balik lagi, orang mau cerita. Nah, itu menurut saya itu sudah salah satu yang istilahnya berhasil. Kami tahun lalu waktu pandemi, salah satu yang menolong kami adalah tadi mungkin dilihat ya, ada do it yourself kopi literan. Jadi ketika kemarin rame tentang kopi literan, itu saya sama teman-teman manajemen istilahnya pakai ini sih Pak, pakai marketing lewat sosial media, langsung kita cari orang-orang yang suka reseller, kita masuk ke sana, terus kita ajarin mereka, kalau mereka ingin jualan kopi literan, kita ajarin, dan dari kita target ternyata dari 30 ya target kita. Ternyata tadi saya tanya ke tim saya Bisdev, ada 90 yang sudah jadi reseller dan retention-nya ada 20%. Bagi saya 20% ini penting Pak sekarang. Sempat ada 30% tahun lalu, tapi ini turun. Kelihatannya orang sudah nggak terlalu tertarik kopi literan lagi, orang mulai duduk-duduk lagi rame gitu ya. Tapi apapun demografinya kelihatan. Ternyata orang-orang yang suka kopi literan itu tinggalnya itu di tempat-tempat pendidikan. Ada di Depok, ada di Serpong. 2 ini mencirikan bahwa ini kayaknya pembelinya mahasiswa. Bagi saya data tadi membuat saya senang karena saya kan Kopitiam itu kan kolonial ya Pak ya. Segmennya kolonial. Wah, ini ternyata orang-orang milenial juga udah mulai suka, dan ini akan memperlebar segmentasi pasar kami. Mungkin dari saya gitu dulu Pak. Makasih. Oke, terima kasih banyak nih Mas Wasis. Tapi ya tadi dari penjelasan tadi saya hanya karena saya juga catat di sini bagaimana sebetulnya tadi yang kedua Pak Wasis menekankan adanya standarisasi produk. Padahal cabangnya kopi OE atau Kopitiam ini kan banyak ya. Jadi bagaimana itu, apakah pakai centralized kitchen terus secara fisik didistribusikan atau resepnya yang standar itu? Kita punya central kitchen Pak, central kitchen, terus kita bikin pakai kayak frozen food, kita kirimkan. Jadi kita nggak perlu cook yang chef lagi. Jadi betul-betul orang yang biasa bisa, orangnya asal ketika dia wawancara itu, wawancaranya mudah Pak. Kalau untuk yang masakan ya, biasanya saya suruh iris timun atau tomat. Kalau ngirisnya udah bener, cepet, berarti biasa di dapur. Jadi nggak perlu banyak ini Pak. Tapi kalau yang di depan kan berarti harus cantik, ganteng, mukanya juga bisa ngobrol gitu ya. Tapi kalau orang dapur, orang back end ya Pak ya, kalau di IT gitu. Itu kasih aja kalau mungkin kitnya apa gitu. Kit apa mana nih gitu kan. Kalian orang dapur ya, tomat sama timun suruh aja iris. Yang paling cepat yang mana gitu. Nah itu Pak yang kita terima gitu Pak. Oh ini biasa di dapur gitu. Kira-kira itu Pak, tapi yang penting adalah central kitchen dan standarisasinya, karena itu akan menjaga kepuasan kami, gitu, menjaga kepuasan customer ya, gitu. Jadi betul-betul semuanya ada frozen food,
kecuali sayur basah, kecuali roti. Itu juga di beberapa daerah roti ada daerah setempat, tapi di tempat ke Jakarta, Jabodetabek, kita satu sentral kitchen. Dengan logistiknya Pak, kita belum sanggup untuk buka cabang, misalnya cabang Sumatera kita udah ada, tapi kita buka pabrik roti kan nggak mungkin di situ Pak. Jadi roti tetap daerah situ, sayur mayur daerah situ, tapi sentral kitchen dari kami. Nah itu sih yang penting itu Pak. Ya, yang kedua sebetulnya nanti biarkan teman-teman yang bertanya ya, saya cuma ingin berkomentar aja karena saya juga penggemarnya kopi tiam yang di Blok M ya, jadi di Blok yang M. di Pep Hotel Pak. Ya, dekat hotel karena bagi saya cozy dan saya baru tahu bahwa ternyata tagline-nya kolonial. Memang saya merasa begitu saya masuk ada sepeda ontel, ada beca atau apa gitu. Pokoknya kesannya memang seperti itu, terus tempat duduknya jadul banget gitu. Jadi saya merasa kayak zaman kecil saya waktu di Madiun dulu gitu. Jadi aduh saya enak banget di situ. Jadi experience-nya, jadi bukan hanya kopinya, tapi experience-nya kadang-kadang kalau saya sudah ngopi gitu kan di lantai 7 itu kan ada kajian Masjid Nurul Iman. Jadi setelah itu saya ngopinya di situ. Kalau sudah ngopi, karena saya ngopi sehari cuma sekali, saya minum wedang uwuh di kopi tiam di situ gitu. Jadi ini bukan pertanyaan tapi komentar. Oke. Silakan. Kenapa? Matur nuwun, makasih. Oh ya. Oke, silakan teman-teman kalau mau bertanya singkat dulu. Nanti kalau mau yang agak lama, yang sifatnya sharing di akhir-akhir aja. Tapi awalnya mungkin bertanya dulu mumpung moodnya lagi seru ini. Silakan. Ada pertanyaan nih Pak dari Rama. Oke. Saya malah belum baca nih. Dari chat. Pencampuran teknologinya ceritakan dong, Rama di Aceh. Aceh padahal sumbernya kopi. Silakan Pak Wasis. Pencampuran teknologi mungkin yang roaster hub tadi ya, yang dilihat Mas Rama ya. Iya, betul Bos. Gimana Pak? Betul Pak. Yang roaster hub. Oh itu pakai ini sebenarnya ya Pak Rama, dari Pak Rama dulu. Gimana Pak? Ketertarikan selain dunia kopi dan percampuran dengan teknologinya itu bagaimana itu Bos? Oh gitu Pak. Iya. Sampai dengan belajar bahasa pemrograman. Kenapa Pak? Sampai dengan belajar bahasa pemrograman. Oh, saya juga. Iya Pak, saya ini muridnya Pak Budi ini, kebetulan ada Pak Budi di sini. Oh itu masalah pergaulan nih. Salah pergaulan. Saya terus terang sekarang kebanyakan work from home dan ngoding Pak. Jadi kadang saya CBP Pak Gatot Certified blockchain juga gitu. Jadi Masya Allah. Jadi tapi ini itu pergaulan. Jadi lebih ke logika komputer bagi saya, logika programming bisa dipakai untuk supply chain. Itu penting Pak. Supply chain-nya meskipun kami nggak pakai SAP atau Oracle yang begitu mahal, tapi kita pakai gimana caranya supaya dapur ini inventorinya terjaga dan ini activity based costing. Nanti masuk nih ke supply chain-nya ke tempat kami. Dan itu hulu, ini hilir. Dan dari hilir ini tercatat supaya kita harus paham betul bahwa inventorinya berapa, karena kalau kita tahu inventory tinggal berapa, berarti kan duit kita masih ada berapa gitu loh Pak. Hal yang kayak gini sih Pak, dari situ yang membuat saya sampai ke roaster hub tadi. Karena roaster hub itu berbeda dengan kopi tiam. Sebenarnya roaster hub ini teman-teman roaster diskusi 2 tahun yang lalu untuk bikin semacam kayak di tempat roaster itu ada semacam IoT-nya, jadi kita nanti bisa tarik datanya ke web, akan kelihatan kalau roaster yang lagi nyala akan kelap-kelip, dan kalau bisa akan kelihatan dia lagi roasting apa, akan roasting apa, terus bisa nggak pre-order, terus kemudian kalau bisa ada farmer market nempel ke situ, sampai seperti itu Pak. Lagi staging kita lagi ke farmer market. Itu berkat Pak Budi juga, karena ngobrol sama Pak Budi tiap minggu gitu. Dikasih kesempatan gitu Pak. Ya ini beliau kalau mau ikutan monggo dengan Pak Budi. Luar Jadi biasa. kayak gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Pak Budi telah mengubah banyak orang. 2 minggu lalu ada Bu siapa Pak yang silakan. dari Emurgo Pak Gatot? Dari Emurgo ya? 2 minggu lalu. Ya, Bu Tanti. Bu Tanti, ya itu. Ya. Itu Emurgo juga blockchain kan untuk kopi itu, Blue Kerinci. Tapi kemarin saya dengerin dulu sih. Oke. Menarik nih. Halo, monggo.
Putus, Pak. Mas Gatot Jadi terkapar kembali. semester mau tanya apa? Ya, yang lain dulu. Monggo, yang lain dulu. Tanya, komentar dulu. Nanti saya di terakhir atau di tengah terakhir, menjelang terakhir. Ini yang ya. Kalau tadi saya lihat waktu ngomongin apa ngiris tomat sama mentimun tadi yang senyum Bu Ice tuh. Kayaknya relevan banget gitu. Kalau cewek gitu yang dilihat irisan-irisan ya. Ini ada Ya, Mbak justru Tanti saya dari Emurgo atau Mbak? Kenapa, Apa? justru Pak Wasis, Gitu. saya pengen tanya tentang eh, di dalam 3 hal yang mesti dilakukan itu tadi, pasar, kemudian apa Media. namanya, pesan sama media. Itu pada waktu pertama kali Anda berbisnis di kopi itu, apakah di daerah mana yang Anda mengalami kesulitan? Saya pengen belajar dari kesulitan yang Betul, pernah. setuju. Ya, nggak semuanya, Kak. Jadi, kalau saya cerita problemnya, malah justru saya lebih suka, Bu. Jadi, kita sempat ada 40-an cabang, dan sekarang tinggal ada belasan, 15-an. Kita udah 10 tahun tadi, Bu. Tapi yang paling dahsyat justru pandemi kemarin, Bu. Kesulitannya luar biasa, tapi menurut saya itu outlier ya. Jadi, kayaknya semuanya kena, gitu. Apa namanya, paling sulit sebelum pandemi, Bu, itu cukup banyak. Waktu itu kita malah terlalu pede ketika masuk ke Bali, gitu. Itu cabang kedua kami, dan itu kita masuk daerah Legian yang satu arah, terus kemudian apa namanya nggak ada parkiran. Dari situ saya belajar bahwa pentingnya parkir ketika di apa namanya di daerah ya, katakanlah itu pasar, gitu. Kemudian setelah kita belajar bahwa pentingnya parkir, kita pindah, ini ada parkiran, ada ruko-ruko kosong, ternyata kita cuma sewa 1, 2 ruko kemudian sebelahnya terisi. Jadi akhirnya rebutan parkir lagi, kita tutup lagi, gitu. Banyak hal yang menurut saya apa namanya di dunia retail, terutama yang apa namanya yang instrumennya begitu banyak. Apalagi setelah pandemi, Bu, saya sendiri sekarang punya teori bahwa kita udah nggak bisa lagi break-even point itu misalnya 3 tahun. Gitu. Kita sekarang, saya bikin business plan itu udah 7 tahun sampai 10 tahun. Karena nggak mungkin lagi Pak Gatot untuk apa namanya kita bisa, saya cukup pede bahwa ini 3 tahun balik modal. Banyak kan yang tahun-tahun lalu pun ada yang nggak balik modal, karena memang kalau sewa 2 tahun, 3 tahun itu berat. Kadang baru BP, kemudian kalau kontraknya nggak kuat, ya tutup, gitu. Di Braga kami pernah buka. Di Braga itu karena apa? Kalau banyak dari teman-teman dari Bandung, waktu itu ada penggalian Braga, Jalan Braga infrastruktur. Itu kan itu lama sekali. Itu saya catat ada 11 bulan ya, karena itu betul-betul lama. Dan Bekasi juga waktu itu lagi ada jalan tol lagi dibangun. Di Bekasi pun kami tutup. Jadi bagi saya ketika kita katakanlah kita ngomong pasarnya udah ada, udah mulai hidup segala macam, tapi kita lihat daerah situ lagi ada pembangunan infrastruktur nggak? Seperti apa nih arahnya? Nah, itu bagi kami itu penting banget sekarang. Karena kalau kita sekali kehajar ada pembangunan infrastruktur, itu sampai kapan? Kita kadang nggak tahu. Bahkan di Braga itu sempat ada 3 kontraktor ya, kalau nggak salah, yang sampai kemudian ada masalah. Karena kami ngikutin, betul-betul ngikutin, karena kaitannya sama bisnis kami yang ada di sana. Yang lain tadi kan ada pasar, ada media, ada kemudian ada pesan ya Bu ya. Bagi saya sih STP itu segmentasi terpenting, positioning. Kalau saya perhatikan kami bahkan yang simple nih media, katakanlah ini media ya, sama apa namanya positioning. Cabang kami yang ada di daerah-daerah, karena kami kan kalau Pak Gatot lihat itu kan kami logonya Kopi UI Chinese ya. Ini kita bukan ngomong ras sama sekali ya, tapi saya harus perhatiin ini bahwa ketika kami masuk demografinya ke Depok, saya minta logo yang apa namanya, yang Chinese-nya kita cabut. Tulisannya nggak ada Pak, ada tulisan UI aja. Ini kami harus seperti itu karena kami ingin menyasar supaya orang nggak ada persepsi untuk penolakan duluan Pak. Apapun hal kayak gini kita harus perhatikan. Sampai ke sana. Jadi apa namanya penting banget hal yang kayak gini kita perhatikan. Termasuk kalau katakanlah sekarang ada media online,
Media online pun saya masih ragu untuk masuk ke TikTok. Kemarin Pak Budi kan ini, aduh kalau TikTok gimana ya? Saya lagi kepengen nih ke TikTok. Kalau media ya Pak ya. Jadi kalau TikTok sama Kopi UI ini gimana nih? Tapi ini satu challenging sih Pak. Saya kepengen tes. Ketika saya masuk ke equity crowdfunding yang namanya Bizar, ternyata yang milenial itu udah mulai banyak yang ngerti paham Kopi UI lewat secara apa ya namanya katakanlah mungkin kerjasama dengan Bizar kan equity crowdfunding yang baru ini Bu. Jadi kayak Santara, kayak Urun Dana, macam-macam ya. Dan pasarnya ini kan milenial. Milenial kemarin kan naik sekali yang kaum berbahan pada invest mulai dari 50.000 gitu kan lewat equity crowdfunding. Nah ternyata ketika saya masuk Bizar, viralnya itu ke media-media yang orang milenial ya. Ada Instagram, ada apa yang kita nggak garap. Ternyata mereka garap. Jadi kalau saya perhatikan kami sekarang itu orangnya udah mulai yang umur-umur yang milenial udah pada mulai datang. Nggak lagi kayak saya misalnya yang udah di atasin kayak golongan kolonial udah jarang. Pak Budi aja jarang Pak, karena Pak Budi udah pandemi di sana terus di Bandung terus. Jadi justru yang milenial itu makin kuat ketika saya bisa masuk media-media yang baru. Dan menu juga itu jangan salah, kalau menu pun ada pasarnya, ada demografi, ada geografi. Menu Milo Dinosaurus kita ciptakan sengaja ternyata ketika weekend banyak family datang. Nah, ketika family datang dan lagi ramai di Singapura Milo Dinosaurus, kita bikin Milo Dinosaurus. Ternyata anak-anak kecil segmen yang katakanlah ya umur 16 tahun ke bawah gitu ya, itu sukanya ya pilihannya Milo Dinosaurus gitu. Ya jadi di menu kita juga perhatikan banget. Kalau kita menu restoran kayak family, kayak bagi saya Kopi UI itu family, kita harus ada menu laki-laki, menu perempuan, ibu-ibu, sama menu anak-anak. Tapi kalau menu yang katakanlah nanti kita bikin yang brand baru untuk yang lebih kecil sifatnya kayak kopi tiam, kayak tos misalnya, ya tergantung nanti kalau di perkantoran saya tentunya akan cabut karena perkantoran orang-orangnya pasti profesional gitu ya, kayak Milo Dinosaurus jangan-jangan saya nggak perlu. Itu karena kenapa nggak perlu? HPP-nya tinggi, ngapain kita beli Milo lagi? Milonya harus dari Milo luar pula. Kalau Milo dari kita nggak enak soalnya. Jadi agak beda kan Bu, ya kan? Yeah. Jadi kayak gitu Bu. Jadi bagi saya sih pentingnya konsep ya. Konsep ini ketika masuk kemana dan konsep ke demografi mana, psikografinya apa itu penting banget gitu. Dan harus hati-hati. Oh satu hal lagi, komplain Bu. Kalau komplain itu kalau kita ada yang komplain terlalu galak, saya biasanya diemin dulu Pak Gatot. Saya diemin aja. Apa itu lagi marah-marah kok dulu. Kalau ada yang kalau responnya terlalu cepat malah nanti kan rame di publik ya, nggak bagus. Tunggu emosinya turun dulu ya, Mas ya. Tunggu pagi-pagi. Biasanya mereka udah makan jam 8, jam 9 saya baru ini. Ada triknya. Karena bagi saya mereka mungkin udah makan, udah apa, nanti Pak tolong bisa DM terus. Kalau tetap masih bagus dan kita bisa ajak ngobrol, saya ajak makan siang atau makan terserah waktunya yang komplain tadi untuk kita duduk bareng-bareng. Nah kalau kita udah bisa ngambil hati orang yang komplain, itu jadi pelanggan loyal Pak. Yeah. Jadi hal kayak gini. Cuman itu kan ketergantungannya ke saya. Kadang menciptakan SOP ini masuk ke bawah itu memang perlu PR Pak. Perlu istilahnya ya perlu ada coach, perlu ada konsultan untuk menaikkan karyawan punya sense of belonging yang sama. Itu pentingnya ya ada coaching, ada training sendirilah untuk itu gitu. Menarik. Oke. Wah, luar biasa nih. Silakan Pak Budi, kayaknya udah on kan? Dulu ya. Saya nanggapin ini dulu ya. Nanti ini ada pertanyaan lagi. Tapi saya gini, saya sebenarnya belum baca bukunya, tapi tertarik dengan penjelasannya Mas Gatot tadi. Wah, jelas sekali gitu. MG kali H. Wow, gravitasi berarti ini adalah massa kali gravitasi kali tinggi. Semakin gede, semakin hebat gitu ya marketingnya, gravitational marketing tuh. Berarti yang kita gravitasi itu nggak bisa kita apa-apain ya. Itu bawaan dari alam ya. Jadi nggak bisa kita utak-atik gitu. Berarti cuma dua dong, massa sama height-nya tadi. Yang mass gimana? Nah, kalau mass tadi menurut saya itu
orang kalau masanya paling hebat ya, mau hebat sekali, berarti makin menarik orang. Masa yang gede itu kan akan menarik orang, ya tadi attract tadi yang Mas Toti cerita gitu ya. Oh, attract. Nah, itu yang saya masih tetap berpendapat bahwa orang itu penting, figur gitu ya. Itu menurut saya nggak masalah misalnya di tempatnya Mas Wasis itu Pak Bondan tetap dijadikan ikon, itu nggak masalah gitu. Jadi menurut saya itu tetap aja nggak masalah. Contoh, Apple masih tetap Steve Jobs ya. Steve Jobs telah tiada, tapi orang mikirnya kalau Apple itu tetap Steve Jobs. Walt Disney kan Walt-nya gitu ya, Walt Disney. Coba saya tanya CEO Walt Disney sekarang siapa? Nah, nggak ada yang tahu kan? Tahu. Ya nggak peduli Walt Disney tahunya gitu kan ya. Microsoft itu siapa? Ya paling Bill Gates. Kita kan nggak tahu Steve Ballmer segala macam, nggak peduli ya, dan seterusnya itu. Jadi menurut saya ikon-ikon itu boleh tetap dipertahankan meskipun dia telah tiada, telah apa gitu ya. Ya itu tetap Walt Disney, semangatnya Walt Disney ada itu. Semangat Pak Bondan di Kopi Oi itu masih ada, nggak apa-apa. Karena itu Mas tadi ya, yang mengattract sehingga orang tarik, saya tertarik dengan Pak Bondannya itu. Value-nya Pak Bondan ada di situ meskipun beliau telah tiada, value-nya ada. Jadi menurut saya itu masih attract gitu. Yang itu bisa kita gedein. Yang tadi dia, kita ini makin pinter, makin apa, semakin gitu, Kopi Oi makin pinter buat kopinya ya, menarik lagi gitu. Itu bisa diinginkan. Tapi itu kadang-kadang berat kan ya, berat untuk berat di kitanya untuk invest di M-nya gitu. Hate. Nah, hate-nya tadi ngerti juga. Oh iya, positioning ya. Jadi di kepala orang tuh hate-nya kita kayak apa, tingginya kasta kita di kepala orang tuh kayak apa gitu ya. Nah, itu yang bisa diinikan lewat advertising ya, atau lewat yang lain-lainnya supaya di dalam benak orang itu saya tuh kastanya di atas itu. Nah, ya itulah yang gimana naikin itu lewat yang saya tadi mikir-mikir, benar juga ya, kalau kita bicara tentang pasar, media, pesan itu kita tahu pasarnya siapa, tapi medianya kita juga menyatukan ya. Kalau kita punya pasar gini, medianya TikTok, pesannya apa gitu ya, bisa nggak posisi kita naik di atasnya? Jadi MGH-nya itu jadi naik kan ya, jadi gravitational tuh tadi benar-benar pulling gitu. Nah, yang bisa kita utak-atik M sama H tadi. Ya, nah sekarang yang saya lagi mikir tadi gimana menaikkan H-nya ya, offering apa yang bisa dinaikkan orang sehingga dia bisa naik. Tadi udah ada tips-tipsnya ya, cuma yang itu saya masih belum nemu ngehnya gitu. Yang M-nya saya udah tahu, tapi susah M itu. Ya, M itu susah gitu. Tadi karena kita harus membangun citra manusianya. Gitu. Komentar saya sementara ini gitu ya. Ya. Oke. Jadi kalau pertanyaan tadi customer, nah ini kan gini. Yang ngejar-ngejar itu kita ngejar-ngejar Disney atau Disney ngejar-ngejar kita. Disney kan rindu order juga tuh, sekarang kan pusing juga tuh. Disney kan pasti sepi juga ya. Dia ini rindu order, orang-orang datanglah kemari. Tapi di kepala kita juga saya pengen ke Disney, nonton film Disney gitu kan ya. Ini siapa yang butuh gitu, dua-duanya saling butuh ya. Saling membutuhkan. Nah, gimana caranya kita membuatnya bahwa saya pengen Kopi Oi, jadi saya butuh Kopi Oi nih, saya harus beli Kopi Oi, kalau enggak saya Nah, itu yang membuat supaya saya butuh Kopi Oi. Bukan Kopi butuh, ya dua-duanya butuh sih, tapi dibuatnya seperti itu. Kayak saya harus beli ini, ada band mengeluarkan album baru itu, saya harus beli gitu. Nah, saya mau ngantri gitu. Nah, itu gimana caranya kok orang mau ngantri ya? Saya kadang-kadang nggak ngerti ngeliat anak-anak muda sekarang ada boba apa gitu, ngantri dia, kok ngantri ya? Contoh yang saya juga pengen lihat itu kayak misalnya saya udah cerita Mas Wasis ya, haus itu yang di kita ya. Aneh juga saya itu fenomena haus kok tiba-tiba itu. Nah, jadi tadi P-nya positioning ini. Yang hate-nya tadi yang dia mainkan bisa naik ke atas. Oke. Itu Gatot itu dulu. Oke, makasih. Silakan ini Bu Elvi tadi yang mau tanya ya, atau Sabar atau Mas Aditya. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Mas Pak. Aditya jadi tanya. Ya, Mas Firman. Silakan Mas Firman. Ya, Pak Gatot. Ya. Ya. Silakan. Sudah di chatting yang tadi ya? Ya, saya di chatting tadi. Jadi, salam kenal juga buat Pak Wasis. Ya. Saya kebetulan dulu pernah kerja di Hello Bill, Pak POS. Oh, pernah lihat Pak videonya Pongki, Pak Wasis. Pak Pongki, betul. Ya. Pernah lihat Kita videonya Pak Wasis Pak, jadi ya. testimoni di Hello Bill. Oh, iya. Saya ingin bertanya ini, Pak Wasis dan Pak Gatot. Sekarang kan banyak kan ya, tadi sempat disinggung perkembangan bisnis F&B banyak yang tergantung atau banyak memanfaatkan sosmed begitu ya. Nah, ini mungkin ada tips atau mungkin gambaran dari Pak Wasis dan Pak Gatot
seperti apa sih biar bisa mendominasi pasar dengan sosmed itu, gimana caranya? Mungkin bisa dibagikan tips atau mungkin gambarannya. Dan kalau kita mau bangun tim di F&B agar bisa sukses seperti itu, kira-kira jabatan atau job desk apa aja yang diperlukan di tim kita? Terima kasih. Oke, silakan Mas Fasis dulu. Iya Pak, matur nuwun Pak Gatot. Ini Mas Firman, kalau untuk sosial medianya terus terang, saya baru belajar mendadak ya gara-gara pandemi, jadi kita pivot ke sana cukup kenceng gitu untuk mencoba. Tapi ternyata saya sampai sekarang saya harus akui tim saya belum handal untuk di sosial media, baru di Instagram. Jadi ada editorial plan segala macam, ada kita juga saya sendiri bikin namanya rumah WA ya. Rumah WA itu untuk ngatasin kalau pakai GrabFood sama GoFood itu kan database-nya nggak di kita. Kalau GrabFood sama GoFood kan kena potongan 20%. Jadi yang paling penting database-nya. Ketika ada pandemi ya database-nya gimana nih? Database-nya saya mau ngeblas gimana punya database sekian di GrabFood, GoFood nggak bisa diapa-apain. Nah, hal yang kayak gini membuat saya ketergantungan sama pihak ketiga sampai diskusi dengan Pak Budi, kita bikin namanya rumahwa.com. Meskipun sekarang lagi adem ayem lagi ternyata, yaitu tadi Pak, lagi ada work from home, lagi pandemi, ada lockdown, ya semuanya beralih ke online rame-rame. Nah, kita udah mulai nih reda, kelihatannya udah mulai lagi nih, kita udah rame lagi terus terang Pak, gitu di Kopi Gue. Udah alhamdulillah udah rame seperti biasa lagi ya, nggak sampai full 100%, tapi sampai jam 9 dan dari sisi sales udah mulai presentasinya sama kalau dijamin ya. Jadi udah nggak ada kayak kalau kita tambah jadi jam 2, jam 11 malam, jangan-jangan salesnya sama lagi dengan yang dulu gitu. Kan kita tutup jam 9. Jadi bagi saya ini udah mulai ada keramaian lagi. Lewat online juga Pak, kita garap lewat online-nya GrabFood sama GoFood, kita bikin promo sekarang di sana, lewat catering juga sekarang. Tapi itu sedikit sih, tetap kencang juga. Kalau jam makan siang sekarang kita juga udah mulai agak ramai. Balik lagi tentang yang tadi Pak, Mas Firman tanya tadi tentang sosial media, sama satu lagi tim ya Mas Firman. Timnya, betul. Kalau timnya itu, terus terang kalau tim, saya baru merasakan tim kami yang sekarang yang menurut saya solid ketika kena hantaman krisis ini, Mas Firman. Ketika ada krisis, akhirnya ketemu kan orang yang memang peduli dengan perusahaan, akhirnya kelihatan. Nah, saya sendiri sekarang ketika work from home, saya termasuk tipe penakut ya, jadi saya sering banget ada di rumah. Jarang banget ke kantor. Tadi aja baru seminggu ini baru tadi ke kantor gitu, jadi baru datang. Bagi saya, kalau timnya udah jalan, timnya ini ada satu yang paling penting ya. Tadi Mas Firman timnya apa gitu kan? Tim finance, kemudian ada sisi business development, terus kemudian ada tim central kitchen. Ini tim central kitchen paling penting, dan kemudian ada sisi lagi audit. Audit ini yang ngeliling-ngeliling, yang tugasnya memberikan KPI ke para manajer cabang. Ini inventorymu tinggal sekian, kamu mau bikin promo apa gitu, yang kayak gitu harus diajak diskusi. Jadi hal yang kayak gini ada penting, ada 4 tadi. Bagi saya bagi saya itu cukup 4 dulu dimulai gitu. Jadi central kitchen dulu kami bikin setelah 2 tahun ada berjalan ya. Jadi 2 tahun pertama juga tentunya banyak cabang yang 1, 2, 3 yang memang ya karena nggak ada central kitchen-nya, kita keteteran di standarisasi. Mungkin tadi itu Mas Firman menjawab ya, kalau untuk sosial media, ya kami juga masih belajar lah gitu. Terima kasih Pak Wasis. Ya. Terima kasih Mas Wasis. Ini kalau dari saya, ini pertama mengenai sosial media, yang saya tahu, karena saya banyak juga berhubungan dengan teman-teman yang mencoba dengan adanya pandemi ini, bagaimana mereka bisa mengefektifkan ya sosial media marketing ini. Ternyata memang rumusnya belum ketemu yang benar-benar cocok. Jadi ini juga kabar baik untuk Mas Wasis. Jadi nggak usah hati, karena memang everybody's doing it. Karena ini juga kalau istilahnya all rice and Jack Trout ini udah overcrowded, karena misalnya ya kalau saya dapat link gitu ya mengenai COVID gitu ya,
Itu begitu saya buka HP itu yang ada di situ isinya advertising terus. Jadi sampai beritanya tuh, aduh, cuman kebagian kecil banget gitu. Jadi artinya jadi malas. Jadi kita benar advertising seperti ini nih yang membuat orang membeli gitu. Menurut saya kok tidak. Ya, jadi saya lebih senang orang marketing yang ngirimin PDF, di bawah PDF-nya tuh ada linknya. Nah, itu keren. Jadi langsung ke website. Jadi misalkan Anda ada masalah ini, langsung ada tautannya di situ. Begitu saya klik, langsung ke websitenya dia dan langsung dijawab. Misalnya seperti itu lebih menarik. Ya, jadi menurut saya ini maaf juga Mas Firman nggak bisa memberikan jawaban yang mumpuni karena memang everybody is struggling for it gitu loh. Bagaimana secara efektif untuk memanfaatkan sosial media. Nah, mumpung saya juga bicara ini karena ada pertanyaan yang relevan dengan apa yang saya katakan tadi, yaitu ini dari Mbak atau Mbak Gaida ya. Jadi mengatakan, Assalamualaikum Mbak, tadi mengatakan bahwa harusnya kita memiliki pola pikir bahwa konsumen yang membutuhkan kita, bukan kita yang membutuhkan mereka. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa ini masalah mindset karena pertanyaannya adalah bagaimana dengan pandemi seperti ini di mana kita sekarang lagi butuh banget customer gitu ya. Itu benar sekali. Tapi kalau kita dalam kondisi pandemi mindset kita tiba-tiba waduh kita harus kejar-kejar gitu. Yang dikejar juga males. Ya karena apa? Dia yang ngejar dia juga nggak cuma satu orang, ya. Mungkin ada 10 orang, bahkan 20 orang gitu. Apa? Mindset itu dulu yang harus kita tanamkan, baru setelah itu kita mencoba menggali inner beauty kita apa. Ya mungkin dengan publisitas tadi, publisitasnya bisa jadi mengadakan semacam dialog atau suatu tulisan di blog gitu ya, yang bisa dalam rangka bagaimana kita memiliki mindset itu. Dan terbukti kan bahwa ternyata Mas Wasis ternyata juga akhirnya sekarang andekan dibuka sampai jam 11 pun jangan-jangan sekarang sales levelnya juga sama gitu loh, karena inner beauty-nya masih dipertahankan bahwa OPO itu tetap tetap mempertahankan tagline kolonial dan juga tetap tidak merubah istilahnya standar tadi yang dikatakan standar tadi, sehingga itu akhirnya konsumen yang datang ke Kopi Oi gitu loh, ke Kopi Tiam itu sendiri gitu. Oke, silakan Ibu Elvi atau Pak Budi dulu yang duluan nih. Bu Elvi dulu aja lah. Bu Elvi dulu kan saya udah. Bu Elvi silakan Bu Elvi. Nanti saya Ya, terima kasih Pak Gadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Wasis. Saya Elvi, posisi di Bogor sekarang. Jadi kalau dilihat virtual background saya, ini adalah outlet saya yang ada di Bogor. Kita bergerak di Soto Banjar, Pak. Jadi makanan aneka masakan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, introduction saya ini tadi sebenarnya lebih ke pertanyaan sebagai seorang amatir sebenarnya ini Pak Wasis. Jadi kalau dulu Pak, saya lihat Kopi Oi ini selalu, ini mungkin opini pribadi saya ya Pak Wasis ya, kalau nggak ada Kopi Tiam berarti Kopi Oi. Ini saya pribadi ya. Dan artian sebentar, karena kebetulan tadi itu saya lari-lari pulang, saya nggak dengar dari pertama. Kopi Tiam dan Kopi Oi berbedakah ownernya? Kopi Tiam itu merek generik Ibu. Jadi sekarang kalau pakai nama Kopi Tiam itu udah tidak diperbolehkan, sudah ada orang yang memilikinya. Jadi sebenarnya nanti setelah ini saya bisa ceritakan panjang sih tentang masalah merek ini ya, karena Kopi Tiam itu sendiri pernah dituntut untuk, kami dulu namanya Kopi Tiam UI. Tahun 2014 ada satu halaman koran Kompas penuh yang langsung declare bahwa semua merek-merek Kopi Tiam wajib ditanggalkan, disomasi secara terbuka, ada somasi terbuka. Karena ada satu Kopi Tiam yang di Medan yang dari tahun 1920-an mereka sudah ada, namanya Kopi Tiam Koktong,
itu dikalahkan oleh Kopitiam TM ini yang mendaftarkan lebih dulu tahun 1996 kalau nggak salah. Dan dari situ ketika ada dapat somasi terbuka, akhirnya kami sepakat dengan pemilik Kopitiam yang lain untuk bergabung membuat nama Asosiasi Pengusaha Kopitiam Indonesia. Terus kita coba melawan hukum, singkat ini ceritanya, terus kemudian kami kalah. Kopitiam TM ini sampai sekarang tetap pemilik merek yang sah, dan kayaknya sampai sekarang masih ada di beberapa mall dan perkantoran di Jakarta. Jadi Kopitiam ya begitu banyak orang pemiliknya dulu. Sekarang ada Kopitiam Laos, ada Kopitiam, ada kopi namanya Kopi Laos ya sekarang. Ada kopi Kileni, ada kopi ada Kim Teng, ada Koktung, ada Kongju, ada kami sendiri dari UI, kopi UI. Gitu. Oke, ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini hubungannya dengan mitos pemasaran tadi, Pak Wasis. Tadi kan disebutkan mitos pemasaran itu investasi besar, kerja keras, punya nama, iklan mahal, produk bagus tapi harga murah. Oke, sekarang gini, kalau saya boleh tahu untuk kopi Oi ini sendiri positioningnya di level mana nih gitu kan, karena rata-rata Pak dari awal itu saya perhatikan gitu ya, beberapa owner kopi-kopi apa itu yang dua, terus yang sebelumnya Sigale dan sebagainya, kita nggak bisa lepas dari permodalan besar. Ini seperti Pak Wasis ini aja hubungannya dengan mitos tadi Pak, katanya wah itu mitos tuh investasi besar, tapi apa iya Pak Wasis modalnya kecil, nggak mungkin gitu kan. Nah mungkin ada trik-triknya Pak Wasis yang kembali lagi saya amatir, saya baru masuk ke dunia bisnis tanpa tahu teori. Mungkin bisa di-share ke saya ketika awal mulai Bapak masuk untuk membuat kopi Oi ini, Bapak sudah ambil segmen pasar mana gitu loh. Bapak positioningnya Bapak di mana gitu loh. Mungkin oke, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau flashback ke tahun 11 tahun yang lalu, berarti tahun 2009 ya, 2009, hampir 12 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita melihat satu lokasi sih Bu, lokasi dulu. Jadi teori di retail bagi saya itu penting, lokasi. Mungkin kalau dulu 3 kali, kalau sejak pandemi bisa jadi 7 kali nih, lokasi gitu. Betul-betul seperti itu untuk dunia retail ya, dunia offline. Penting sekali, dan lagi-lagi ketika lokasi bagus, kan kadang-kadang pertanyaan berhenti, lokasi bagus. Gitu. Nah, pertanyaan kedua yang paling penting, itu sewanya berapa? Struktur cost yang gede di retail itu 2. Struktur cost sewa sama SDM. Kalau itu bisa dikonstruksi, istilahnya saya ya, dekonstruksi dengan model per sales dibagi percentage lagi, mau sewa, mau SDM-nya, katakanlah yang sudah menjalankan dengan baik untuk yang SDM itu kan sebenarnya restoran Padang. Restoran Padang itu rata-rata ke SDM-nya bagi hasil gitu loh Pak. Jadi Ibu bisa mencontoh untuk restoran Padang untuk sisi SDM. Meskipun itu ada PR sendiri masuk ke Dinas Tenaga Kerja pasti. Itu pasti harus ada, karena Dinas Tenaga Kerja masukin UMP. Nah, itu saya belum tahu cara-caranya. Tapi yang jelas struktur cost ini sewa sama lagi SDM ini harus kita siasati, apalagi masa pandemi. Kami belum pernah, mungkin ada 1-2 yang masuk mall, tapi kami tidak terlalu tertarik dari dulu masuk mall. Karena melihat bahwa struktur cost ini, kalau di mall, keterlaluan gedenya menurut saya di Indonesia. Besar sekali. Dan kadang, sisi lain mall juga lebih aman untuk kontinuitas. Sisi lain. Karena ketika kita masuk mall, potensi mereka, kalau kita mendatangkan keramaian, mereka kan lebih happy. Ya kan? Mereka lebih happy. Tapi kalau pemilik rokok, ini hati-hati. Ya kalau mereka tiba-tiba pengen bikin kopi tiam sendiri gimana? Atau bikin soto Banjar sendiri. Oh rame ya, saya bikin soto Banjar lagi deh. Soto Banjar misalnya apa? Misalnya tadi soto Banjar ULP gitu ya. Nanti soto Banjar pemilik namanya kan. Kenyataan di Indonesia sering kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya makanya perlu dicek lagi lokasi ini seperti apa. Sewanya berapa? Pemiliknya kira-kira sampai
ketemu oleh karakter pemiliknya gimana nih gitu. Kalau bisa, kalau sekarang saya mintanya 7 tahun. Ketika saya baru banyak sekali tawaran masuk ke kami sejak akhir tahun dan Januari ini kemarin, Februari ini. Mungkin saya ada tolak ada berapa ya? Ada 4-5 ya, cukup banyak bagi saya. Karena tadi nggak memenuhi, saya mintanya 7 tahun. Saya berani cuma 5 tahun Pak kasih ke Bapak. Nggak mau saya gitu. Saya nggak mau capek. 5 tahun itu pendek. Saya mengalami bisnis sudah untuk di Kopitiam ini udah 12 tahun. 5 tahun itu sebentar. Tahu-tahu loh, setahun 2 tahun nih balikin modal. Tinggal menikmati 3 tahun. Habis itu kita bingung, ini bisa berpanjang atau enggak? Kalau nggak bisa berpanjang, tiba-tiba Pak ini saya mau jual. Ya udah repot gitu. Jadi pentingnya di sini kehati-hatian. Nah ini sedikit melebar seperti itu Bu. Jadi lokasi, per square meternya berapa. Nanti akan ketemu, ada rumusnya. Saya pernah share juga ke Pak Budi, mungkin saya kapan-kapan bisa sharing ketika sales sekian, sewa sekian, maka target salesnya sekian, jumlah kursi harus sekian, jumlah parkiran harus sekian. Itu sebenarnya ada rumusnya. Maksudnya rule of thumb ya, aturan mainnya seperti apa. Kira-kira gitu Bu, mudah-mudahan menjawab. Tadi segmentasi Pak, mohon maaf, segmentasi belum dijawab. Segmentasi kita karena kita masuk pertama di Jakarta Pusat, di perkantoran, kami segmennya orang-orang profesional Ibu. Nah, waktu itu kita langsung buka jam 7 pagi. Ketika saya masuk ke sana, saya lihat kompetitor dulu. Kompetitornya mana yang paling dekat dengan kami. Ada satu Kopitiam yang dari Makassar yang kita datengin, kita catat menu-menu mereka, kita lihat harganya, tapi kita nggak mau sama seperti itu. Kopitiam dari Makassar ini, saya nggak bisa sebut, terlalu politik suasananya. Banyakan laki-laki dan merokok. Saya jadi antitesa di sana. Saya buka di Sabang, saya ada AC, ruang rokoknya cuma 2 meja, 8 kursi. Ya sudah, kita nekat aja, karena mereka laki-laki, kita, kalau Ibu datang ke tempat kami, mungkin Pak Gatot, Pak Budi tahu, warna catnya kan warna pink. Iya. Ya kan, itu kita jadi antitesa itu, gitu loh Bu. Dan menu makanan wanitanya, kudapan. Ibu-ibu kan suka tuh ngobrol, kudapan, itu pesen apa. Kita sedikit perbanyak, dibandingkan menu kopinya. Perhatikan mirip-mirip gitu. Iya, benar-benar. Menu itu punya demografinya sendiri mungkin ya, punya ciri khasnya sendiri, punya segmentasinya sendiri lagi. Gak mungkin lah ibu itu banyak nggak suka jeroan. Nah, laki-laki suka jeroan. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Oke. Ya ini mumpung lagi ngomongin segmentasi, ini ada pertanyaan dari Pak Afrina. Suara saya terputus ya? Enggak, bagus. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Afrina, mumpung ngomongin segmentasi, apa diferensiasi Kopitiam yang Bapak tawarkan ke klien, dan apakah produk Kopitiam ini ada sertifikat halalnya, Pak? Mohon konfirmasinya. Pertama menjawab yang halal dulu. Kami terus terang belum sudah mengurus, saya belum dapat halal, Pak. Gitu. Jadi barang-barang produksi kami yang ada kita lagi urus, tapi kita dalam masa pandemi ini kita lagi menyesuaikan harga dulu lah Pak, gitu. Kurang lebihnya, tapi kita arahnya ke sana karena ini mandatory, jadi udah jadi mandatory harus diurus gitu. Jadi arahnya ke sana. Yang jelas kebanyakan minuman kayak kopi di tempat kami ya pasti, karena kopi kan nggak membutuhkan tadi. Setahu saya ya, kopi tidak correct me if I'm wrong, kopi rata-rata tidak ada produk yang, karena produknya kopi kan green bean yang sudah ada jadi roast bean gitu. Jadi sudah jelas asal usulnya. Menurut saya jarang satu produk kopi yang ada stempel halal. Itu jarang. Mungkin ada tapi mungkin saya kurang tahu juga. Itu jawabannya. Kalau untuk diferensiasi, kadang saya, ini jawaban bercanda saya, Kopitiam yang lain nggak punya Pak Bondan, saya ada Pak Bondan waktu itu ya. Jadi mungkin satu jawaban tadi. Tapi yang jelas kami mencoba menjaga banget untuk kopi kami itu kalau mau dicoba, mudah-mudahan kalau Pak Budi sukanya Arabica nih sayangnya. Jadi bagi orang yang suka Robusta nih, rata-rata suka dengan kopi kami. Jadi kopinya yang membuat kami jadi banyakkan retention, orang pada balik lagi karena kopi. Bahwa ada makanan yang lain yang orang suka, tapi
bagi saya kopi yang jadi tumpuan saya sekarang itu. Jadi fast moving kami di kopi sama singkong, Pak. Singkong roa. Kalau ngomong Wah iya tuh, ya, enak banget itu. Nah, singkong roa itu kuatin, Pak. Itu jadi itu. Makanya tahap selanjutnya saya membuat semacam ini, Pak, dari hulu ke hilir. Jadi harus ada kebun kopinya, sama ini mungkin nanti akan kebun kopi arahnya. Gitu. Kira-kira gitu. Ya, makasih. Pak Budi, tadi resen, Pak Budi silakan. Ya, saya mau jawab pertanyaan Mas Firman tadi ya tentang sebetulnya tentang marketing mendominasi pasar F&B dengan sosmed gitu. Ada case tadi yang kasus-kasus yang saya angkat, yang satu itu kalau di Indonesia tuh Ade Londok ya, Ade Londok dengan Odanding Mak Ngoleh gitu. Begitu Ade Londok promosi itu Odanding Mak Ngoleh itu langsung jebret ya, luar biasa. Itu salah satu contoh kasus. Kalau di Amerika yang contoh kasus yang selalu saya jadikan contoh kasus itu baru-baru ini tuh yang cranberry juice ya. Kalau nanti rame-rame itu nanya ada orang yang namanya Nathan Apodaca yang by accident itu. Dia mobilnya mogok, terus dia di TikTok, dia ambil skateboardnya, longboardnya, sambil dia santai gitu, dia minum cranberry juice itu, ini sambil gitu ya, langsung dan di TikTok itu ada dua ya, selain itunya juga ada lagunya. Jadi lagunya itu Fleetwood Mac Dreams. Langsung Fleetwood Mac Dreams itu lagunya di Spotify diputar orang 20 juta kali. Terus cranberry-nya ini lakunya luar biasa sehingga orang yang tadinya mobilnya mogok dia dibeliin mobil sama cranberry juice, ocean spray ya, jadi gitu. Nah ini dua kasus studi ini yang Nathan Apodaca itu luar biasa. Bahkan akhirnya lagu Fleetwood Mac itu mendapat, saya lupa, di atas 100 juta play ya, sehingga dia mendapat penggemar anak-anak muda. Kalau Fleetwood Mac kan dulu yang modal-modal orang tua kayak saya dengan Mas Gatot ini gitu ya. Jadi seangkatan 70-an, lagu-lagu 70-an. Sekarang dia punya band baru anak-anak muda sekarang gara-gara itu. Nah, dua kasus ini tuh yang susahnya tuh gini, mereka by accident, tidak direncanakan. Nah, kan kita susah ya. Jadi ini kan kalau ini gimana cara kita melakukan, kan kita pengennya viral by design ya, tidak by accident. Ini berdua ini by accident. By accident. Nah, sudah dicoba-coba ya di mahasiswa saya ada yang meneliti apakah by paid advertising, apakah tadi dengan artis segala macam, tapi kita belum menemukan, yaitu tadi yang Mas Gatot bilang itu rumusan yang ini belum menemukan. Yang by design itu yang ininya rumus kayak gini tuh belum nemu. Meskipun ini tanda-tanda bahwa yang sekarang nih sebagai contoh yang jadi kasus itu kita melihat antara TikTok dengan Instagram. Kan ya, kalau angkatan kita tuh angkatan Facebook sudah ditinggalkan, naik ke Instagram, nah sekarang ke TikTok. TikTok, saya dengan Mas Wasis buka TikTok, malu sendiri. Oh, saya nggak mau main TikTok lah gitu ya. Nah, malu gitu karena ini ya. Tapi sales TikTok itu luar biasa. Nah, jadi ini saya bilang Mas Wasis harus terjun ke TikTok. Nah, tapi message-nya gimana ya? Jangan-jangan itu diluting message kita, kopi tiam kolonial kok TikTokan gitu kan ya, gitu. Satu itu. Kemarin ada satu lagi Pak Buntoro, dia hospital equipment, dia pabrik tempat tidur. Pabrik tempat tidur tuh iklannya di TikTok tuh apa gitu kan ya. Di decision maker kan bukan anak-anak kan ya, tapi apa. Nah, tapi jangan salah, kalau saya nyobain food ya sama mahasiswa saya, belum ada teorinya, tapi salesnya itu 10 kali 1 TikTok dibanding Instagram. Ya, jadi TikTok itu efektif. Cuma kita nggak tahu ini gimana caranya. Bahkan 2 minggu lalu ya, 2 minggu atau 3 minggu lalu dengan Mas Wasis juga kita ngundang konsultan marketing yang dia jagoan TikTok. Dia cerita gimana ininya segala macam. Nah itu ya jadi itu. Nah untuk struktur di dalam perusahaannya sendiri, struktur tim marketingnya gitu ya. Kalau yang sudah saya lihat tuh semuanya tuh outsource. Jadi mereka tidak punya tim marketing sendiri yang tadi ya, yang marketing itu, tapi melakukan outsource ke perusahaan ini tadi marketing. Meskipun perusahaan marketing itu ketika saya tanya mereka juga belum punya metodologi. Jadi ya itu tadi ya. Kalau saya lihat ini guarantee nggak kalau kayak gini? Nggak guarantee sih sebetulnya gitu. Nah rate-nya macam-macam. Ada yang kemarin kita dengarnya itu ada yang 1 juta per postingan sampai 5 kali sampai 10 kali. Ada yang 1 miliar untuk 10 kali TikTok ya 10 kali. 1 miliar untuk 10 kali 10 episode. Tapi itu komplit ya, dia yang merancangkan semua gitu. Ada yang 1 jutaan tapi harus minimal 5 episode lah gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau menjawab tadi belum ada ya. Belum ada teorinya. By accident sudah ada case-nya gitu. Jadi nanti siapa tahu ya tadi. Makanya harus siapa tahu dengan
Ini tapi Ade Londok sekarang lagi ada masalah juga ya dia. Jadi dia langsung jatuh juga gitu. Begitu. Jadi sebagai tambahan. Oh, tadi satu lagi tambahan yang Ibu Elvi tadi, mitos marketing tadi Mas Gatot sudah nyebut mitos marketingnya nggak perlu harus mahal-mahal Bu, marketing itu. Ya sekedar tadi ya gimana kita membuat konten yang murah, kita viralkan di WhatsApp itu kan sebetulnya dalam tanda petik murah gitu ya. Nah, cuma tadi mau murah efektif gimana caranya gitu ya. Yang mahal efektif pun belum tentu nemu apalagi murah efektif ya. Jadi kita tadi kok ini bisa viral, ini tidak, terus funneling ke salesnya itu yang kita belum nemu rumusnya. Kalau kita misalnya dilihat 10.000 orang itu terjadi 2 sales misalnya, itu yang kita belum punya rumus funnelingnya. Ya, bagus nih. Saya senang karena memang ini salah satu yang saya nemu ini di depan saya ada buku namanya Influencer, Building Your Personal Brand in the Age of Social Media. Ya, nah ini juga ternyata seperti yang dibilang Pak Budi tadi. Jadi Mas Boeng ini bilang bahwa memang belum ada rumus yang ini dan dia ini hanya bercerita mengenai influencer yang sudah jelas berhasil. Nah, contohnya misalnya nih, kita lagi ngadain acara ini. Nah, apalagi juga YouTube-nya saya ini juga followernya nggak banyak kan. Tapi siapa tahu ya gara-gara ada Pak Budi tadi ngomong, ada orang yang tertarik. Bukan hanya Pak Budinya yang ngomong, di belakangnya ada plat Selling England by the Pound by Genesis gitu. Tahu-tahu langsung nanti Genesis ini punya penggemar milenial gitu. Nah itu. Saya juga ada. Nah makanya jadi jangan-jangan Fleetwood Mac tadi fenomena yang kejadian sebetulnya aneh loh. Fleetwood Mac itu juga benar-benar band angkatannya kakak saya, bukan angkatannya saya dan Mas Boeng, tapi angkatannya kakak saya. Tapi kok bisa tahu-tahu melejit kayak gitu ya. Nah, kalau anak muda sekarang kan lebih mudah sebetulnya pakai Korean pop itu, kayak K-pop itu, ya. Sekali pakai itu udah langsung meledak gitu ya. Nah, tapi ini menarik yang dikatakan Pak Budi tadi. Jadi, siapa tahu ini Mas Wasis juga langsung buka Genesis Foxtrot nih. Nanti jangan-jangan ada yang ini, waduh ternyata bedah buku marketing itu ada kaitannya dengan Selling England by the Pound. Nah, terus ada kaitannya dengan blockchain. Udah. Langsung copy OI diserbu ini Mas. Amin ya, amin. Amin. Oke. Iya, Pak. Menarik. Ini ada lagi komentar? Saya boleh komentar terakhir mungkin ya? Iya, Bu Ica. Tapi saya mesti kasih tahu dulu bahwa saya bertiga, Mas Gatot sama Pak Niko itu bergabung di dalam namanya Three Coaches dan sesi-sesi kami itu sangat terkait dengan EQ dan saya mau melihat Mas Wasis ini dari sisi EQ ya Mas. Emotional question, Daniel Goleman. Iya betul. Ya. Jadi saya sangat tertarik sekali dan saya belajar banyak. Artinya ngelihat dari apa yang dialami oleh Mas Wasis tadi bahwa Anda telah artinya punya resilience yang sangat kuat pada waktu menghadapi kesukaran-kesukaran tadi dalam infrastrukturnya, parkir, jalan tol dan lain sebagainya. Itu Anda punya resilience yang kuat sehingga terus bertahan. Kemudian satu lagi Anda dari menu-menunya itu saya ngelihat bahwa Anda juga continuous improvement terus-menerus. Jadi selalu mencari apa yang diperlukan oleh pelanggan Anda itu. Ya, itu yang saya dan di dalam menghadapi komplain tadi, saya juga tertarik karena Anda mempunyai empati ya di dalam EQ disebutnya empati dan Anda bisa regulate Anda punya emotion dan menurunkan dulu emosinya. Kemudian mengajak dia berbicara sehingga menjadi langganan tetap. Nah itu yang saya pelajari dari apa yang Mas Wasis ceritakan hari ini. Terima kasih. Matur nuwun, Bu. Makasih Bu Ica diingetin karena memang saya dan Bu Ica dan Pak Niko ini setiap Sabtu juga ngadain EQ Spotlight gitu. Tapi fokusnya memang di EQ. Salah satunya yang disebut Bu Ica tadi, pekan lalu kita membahas resilience tadi gitu. Jadi kita bertiga membahas itu. Nah ini ada pertanyaan juga dari pakar marketing guru kita nih Pak Satya.
Pak Satya kayaknya akan memberikan wawasan nih, atau mau merangkum semua ini. Silakan Pak Satya. Iya, terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih banyak tadi komen ya dari Profesor, dari Pak Wasis. Saya terus terang baru sekarang bicara karena saya nggak ngerti itu Mas Gatot, gravitational marketing loh kok bisa orang butuh seseorang gitu ya, di mana yang butuh itu customer, karena kok nggak ngerti aja lah gitu ya. Tapi setelah banyak diskusi, oh kenapa saya bukan nggak ngerti, bukan nggak ngerti, tapi kenapa saya menolak itu? Karena apalagi dengan meledaknya digital sosial media ya, di mana ada Bu Tadi hadir. Kemudian saya pakai ini nih, pakai tools Porter 5 Forces. Oh, 5 Forces. Dengan tool Porter 5 Forces, rate of new entry yang tadinya tinggi jadi tiba-tiba yang tadinya rendah jadi tiba-tiba tinggi sekali. Ya, dengan adanya pandemi, orang yang tadinya nggak berbisnis jadi berbisnis. Itu. Sehingga di Rivalry yang di tengah, firm Rivalry itu jadi tinggi sekali. Apa akibatnya? Akibatnya yang tadinya customer bisa memilih 10 coffee store, coffee shop, sekarang dia memilih 1000 coffee shop. Begitu. Jadi tadi Pak Wasis cerita, bisnis coffee shop, mohon maaf, itu bisnis yang kalau kita pakai Porter 5 Forces itu bisnis yang terrible. Gitu. Ada sebelum ini ada dua coffee shop lagi, Sagale sama Dua ya, sama Dua. Nah, semua itu mencoba mencari diferensiasi sehingga bisa menjadi first choice. Gitu, Pak. Jadi saya masih mencari nih, pasti ada sesuatu itu gravitational marketing. Sehingga si customer yang butuh si orang itu, cuman nggak nemu itu. Nah, mungkin saya harus baca pelan-pelan bukunya, Mas Gatot ya. Tapi kalau kita pakai tools Porter 5 Forces, mohon maaf, saya juga old school, nggak bisa itu pertama. Kedua, sosial media, digital itu membuat orang punya visi yang berlebihan dan mereka merasa mudah gitu. Ada yang selalu kita lupakan bahwa selain kita harus mencari competitive advantage, kita harus bisa menjadi bisnis yang sustain. Itu susah sekali gitu ya. Bisnis yang sustain di era seperti ini. Tadi Pak Wasis cerita, kok ya ada aja bukan hanya happy problem, set problemnya juga banyak gitu ya Pak Wasis ya, yang masalah perizinan, masalah legalitas, kemudian kebetulan saya tetanggaan sama almarhum Pak Bondan, saya tinggal di Sentul juga, dan saya kalau tugas akhir itu saya minta mahasiswa saya ketemunya di Kopi Oi Pak, yang di Taman Budaya. Mbak Iwi mohon maaf, kenapa saya di sana? Karena paling sepi Pak di Taman Budaya Pak. Kopi Oi. Kalau Bapak ke sana kan di depan tuh udah banyak sekarang ya, ada Vince, ada itu. Jadi saya selalu di sana. Saya kenal manajernya, saya kenal salah seorang karyawannya sampai karena sering di sana. Jadi itu Pak kesimpulan saya bahwa kalau kita pakai Porter 5 Forces sama kita pakai Vrio, VRIO, kok ya berat ya gravitational marketing. Itu aja Pak Gatot. Terima kasih. Oke. Makasih. Ini kalau yang komentar guru marketing ya gini. Mohon maaf. Kita sulit menjawabnya gitu ya. Iya. Enggak, maksud saya bagus ininya, bukan nggak perlu minta maaf, justru saya merasa ini perlu introspeksi, tapi ini menarik karena beberapa hal yang saya amati di sini adalah bagaimana justru mindset bahwa they need us itu harus ada dari kita pebisnis, dari kita pelaku. Ya, karena kalau kita mindsetnya adalah kita ngejar customer, akhirnya for the sake of ngejar, jadinya jualan. Jadi bukannya konsepnya. Jadi Pak Wasis menekankan yang penting itu konsep ya. Jadi kalau konsep marketingnya kita ada jelas, mestinya ya kita tidak perlu seperti itu. Saya punya contoh yang mudah sekali. Masalah tukang ya. Nah kami itu selalu tukang itu kalau kita ada kerusakan atau apa,
atau karena ini kan hujannya luar biasa ya, jadi atapnya itu mau kita ganti polikarbonat gitu yang agak tebal gitulah. Yang langsung of mind kita itu ada orang namanya Pak Guntur, ya. Nah, Pak Guntur ini sudah merupakan gravitational marketing bagi kita. Karena apa? Kita semua masalah ini, saya hanya tahu dia. Padahal tukang di sekitar saya itu banyak. Dan sekarang ada tukang.com, ada ini. Nah, maksud saya gini, kalau saya bisa melakukan seperti orang yang namanya Pak Guntur tadi, gitu ya, atau POI juga bisa melakukan seperti itu, tidak hanya individu Mas Fasis, tapi the company itself itu merasa bahwa customer yang butuh kita. Orang yang ke kantor, kasih meeting, mereka butuh tempat, mereka butuh ngopi, mereka butuh kudapan, ya. Mereka butuh Mas Fasis, bukan Mas Fasis yang butuh mereka. Nah, kalau mindset ada di situ, akhirnya jadi afirmasi. Kalau kita afirmasi, ya percaya loh, kalau kita punya afirmasi, itu klien, customer yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar-ngejar klien gitu. Jadi bukannya sombong, sama sekali enggak. Jadi ini benar-benar menurut saya ini suatu cara yang memang harus kita terapkan gitu. Itu kalau dari saya. Wah, ini enggak tanpa serasa, ini udah 2142. Pak Budi tadi mau nambahin lagi ya? Atau Mas Aditya tadi kayaknya udah sempat on. Tangan saya enggak? Ya. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ke Mas Wasis nih. 3 hal yang membuat Anda keep you awake at night. 3 things yang sekarang Anda benar-benar lagi fokus buat menjalankan bisnis ini apa, Mas? Kalau boleh bisa sharing. Sorry, Mas Aditya, bisa di ini 3 hal. 3 hal yang membuat Anda nggak bisa tidur kasarnya, atau keep you awake at night dalam menjalankan bisnis ini. Dalam menjalankan bisnis ini? Ya. Kalau 3 hal, kalau mungkin 1 hal sih bagi saya, 1 hal yang paling penting bagi saya curiosity kali ya, bagi saya Mas Aditya. Jadi kadang saya di dalam bisnis itu nggak penting bahwa itu laba atau rugi, bahkan kalau saya sering nekanin kayak gitu, tapi prosesnya jangan sampai ada fraud, itu aja sih. Jadi ketika kita tahu bahwa prosesnya jelas, prosesnya dari A sampai Z-nya jelas, bagi saya kadang-kadang kalau menutup bisnis jelas ini memang harus ditutup, selama tidak ada fraud, bagi saya ya sudah, memang karena ini harus ditutup gitu Pak Mas Aditya. Jadi selama itu laporannya jelas, clear bahwa nggak ada masalah kok, sebenarnya ini memang kayak bisnis biasa. Jadi dari situ kita harus belajar, tapi yang paling penting, kenapa ini laba, kenapa ini rugi. Ketika kita bisa tahu ruginya di mana, kan lebih enak. Jadi kita nggak bisa mengulangi hal yang sama. Kalau labanya tahu di mana yang paling bikin laba dan kita bisa scale up laba tadi, misalnya nih rencana saya ke roaster hub. Kenapa saya concern ke roaster hub? Karena saya bisa menaikkan margin saya di kopi dengan roaster hub ini nanti, kemungkinannya seperti itu. Jadi hal yang itu sih, curiosity barangkali yang keep learning ya, belajar terus gitu. Dan itu sih mungkin salah satu. Dan 1 hal yang saya sering mengikuti filosofi Jawa nih Pak Gatot, ngeli ning ojo keli. Jadi ikuti arus tapi jangan ke bawah arus gitu. Jadi ya itu bagi saya dari dulu saya diajarin untuk seperti itu Mas Adit. Mungkin itu barangkali. Ya. Oke. Makasih. Ini ada Mbak Tanti, ini ahli blockchain. Kayaknya ada yang mau disampaikan, Mbak Tanti. Masih ada video. Maaf, nggak bisa nyalain video. Nggak ada sih, Pak. Senang aja. Tadi kaget tiba-tiba disebut Pak Wasis. Saya tadi lagi Zoom meeting, Pak, jadi nggak bisa komen. Oh, oke. Ya. Ada Yafi tadi, Bu, di tempat saya. Kenal Yafi kan? Ya. Siap. Yang jelas kita semua blockchain entusias sih. Iya. Ya, tapi mungkin itu Pak 1 hal tadi. Jadi kita sedang lagi juga sama ya, mungkin semuanya kita lagi fokus di sosial media. Terus kita cari blockchain influencer. Tadinya saya pikir blockchain influencer emang ada
Nggak taunya banyak sekali. Lebih dari 10 loh Pak, kita ketemu listnya sih sampai terheran ya. Ini Taniwan. Hmm? Ya banyak Ibu di teman-teman blockchain-nya itu banyak sih ya, ngikutin. Ada Dani Taniwan, ada banyak sih Bu teman-teman. Ya, ternyata ya. Aduh. Luar biasa. YouTuber aja itu kerjanya Pak. Ya. Hebat. Mantap. Oke, ini ada lagi Mbak Wita, ada yang mau ditanyakan? Yang dari port ini. Halo? Atau ada yang lain sebelum kita akhiri? Udah cukup malam ini, sekarang udah jam 21.46, luar biasa ini. Menarik. Terakhir boleh saya? Iya, oke, silakan. Iya, kembali ke Pak Wasis. Pak Wasis, sekarang ini Alhamdulillah untuk si Galuh Banjar, kita ada di 3 tempat, Bapak. Nah, kita juga menerapkan central kitchen juga. Iya, cuman cara Bapak untuk memproyeksi produksi di central kitchen itu boleh di-sharing nggak Pak ke saya gitu loh. Dan untuk mempertahankan kualitasnya itu juga seperti apa? Terima kasih. Kalau untuk cara di central kitchen-nya Ibu sampai sampai paling optimal, mungkin sesi sendiri ya Bu ya, karena itu kan kalau selintas ya, kalau sampai ke teknikalnya mungkin kita bisa diskusi di luar ini, tapi kalau sampai di singkat kata, kalau di central kitchen itu yang paling penting kita harus tahu betul HPP sih Bu. Kuncinya di situ, harga pokok penjualan. HPP-nya kita benar-benar harus tahu gitu. COGS-nya, cost of goods sold-nya. Kalau kita tahu COGS dan kita juga sering-sering untuk ngecek harga dari si supplier paling utama. Jadi siapa nih supplier paling utamanya? Kalau makin gede, kadang kita kan nggak kepegang Ibu. Tapi kalau punten kalau boleh, mumpung masih fokus di soto ya soto aja. Soto satu ini dikuasai dan turunannya nanti kalau boleh cuman ada 5 lah katakanlah di atas kasir, katakanlah kayak model yang kita tiru aja mungkin kayak model McDonald atau KFC gitu kan, ada 3 atau 4, 5, 3 makanan, 2 minuman, ya kan seperti itu Ibu. Jadi tinggal pilih gitu. Bagi saya itu kita belajar bagi mereka yang udah berhasil ya. Itu salah satu yang paling berhasil seperti itu. Nanti ya soto Banjar tinggal main di sambal atau mungkin menu yang lain ya. Kalau ada yang nggak suka, ada yang suka santan, ada yang nggak suka santan misalnya, kuahnya juga bisa pilih. Hal yang kayak gitu sih Bu. Tapi yang paling penting central kitchen kalau mau dioptimalkan kuasai tadi COGS-nya. Kalau bisa cari, kalau udah sampai 3 berarti betul-betul ada 1 orang yang ngurusin ini sampai ke frozen-nya pun harus paham betul ya berapa lama expire. Pasti Ibu udah paham lah frozen food-nya seperti apa. Jadi itu perlu banget Ibu. Dan masukin ke pasti BPOM, nanti suatu saat siapa tahu akan bisa dijual di luar captive market-nya, artinya ke cabang-cabang Ibu bisa dijual juga keluar. Itu kan lebih menarik ya. Itu akan menghasilkan ini kan. Bagi saya sekarang hilir itu membantu, tapi kalau kita bisa scale up di luar dan Anda mau white label, silahkan aja white label. Kalau saya sekarang seperti itu Bu. Kalau mau di white label untuk kopinya silahkan gitu. Kalau misalnya Ibu tertarik ya, apa-apa juga gitu. Jadi kita bisa tukar-menukar untuk kerjasama. Dan asal tadi Bu, jangan sampai bikin menu yang jadi kanibal. Jadi Ibu tiba-tiba, misalnya nih jualan, ada teman Ibu nih nitip gitu ya, harganya salesnya bagus, tapi margin ke Ibu tipis. Ini bisnis ya. Bagi saya ini berbahaya karena menumpang jadi kayak cannibal price gitu. Jadi sebaiknya itu ditutup aja karena baiknya ke Ibu aja. Sebaiknya orang ketika datang pilih produk dari Ibu aja. Jangan sampai milih ke orang lain yang tiba-tiba ternyata salesnya malah jadi bagus tapi margin yang didapat sedikit. Itu kayak jadi nggak pas gitu menurut saya. Kadang-kadang seperti itu kan, kadang kita terima gitu ya. Tapi kalau saya boleh ada, tapi jangan sampai kopinya gitu kan. Ibaratnya karena kopi itu lingkupnya ya kopi tiamnya ini gitu. Kalau makanan ya silahkan, mungkin bisa kita lihat lagi seperti apa. Pasti kita akan tanya lagi selain margin bisa bahkan sampai bayar mundur bisa enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin itu Bu. Ya.
Makasih Mas Wasis. Ini kalau saya lihat background-nya, fotonya Bu Elvi ini, saya aja udah langsung tertarik. Belum lagi soto Banjarnya, udah pasti lebih enak lagi gitu ya. Oke, sebelum saya ringkas, ini ada juga expression dari, dan ternyata ini direct message dari Mbak Wita Lesmana. Mas Gatot, kelihatannya suara aku nggak terdengar. Tadi memang benar nggak terdengar. Sementara aku nggak ada pertanyaan. Aku hanya bilang, this is really a great event. Mas Wasis ini very inspiring. Ya, luar biasa. Jadi Bu Wita, ini memang acara kita buat setiap pekan. Jadi setiap hari Rabu. Dan memang kalau ada guest, memang kita utamakan ada guest. Karena memang tujuannya bagaimana kita membedah buku yang juga bisa buku itu dikomentari oleh practitioner gitu. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi bagaimana teori itu juga bisa di cross check dengan praktek di dunia nyata. Nah, sebelum kita akhiri, saya sedikit merangkum aja, ada 3 penting. Pertama, mengenai konsep gravitational marketing ya. Tadi sudah panjang lebar saya uraikan berdasarkan apa yang saya pahami dari buku tersebut, dari konsep maupun dari segi teknik ya. Memang dari segi pelaksanaannya tentu tidak semudah itu. Ya, itu yang pertama itu. Yang kedua adalah mengenai komentarnya Mas Wasis di awal tadi, bahwa ini ada kelihatannya oversimplifikasi gitu ya. Kayaknya kayak dibuat mudah. Dan ternyata benar. Begitu kita gali lebih dalam, ternyata memang yang namanya bisnis kuliner, saya memang nggak pernah bisnis kuliner ya. Jadi nggak bisa langsung membayangkan, tapi begitu Mas Wasis mengatakan mengenai parkir itu ya, itu ternyata penting. Dan begitu ngomongin location, itu ternyata dulu 3 kali, sekarang 7 kali. Jadi location gitu. Jadi it's very important gitu ya. Juga karena ini juga saya itu penggemarnya Google Maps. Jadi saya memang seneng banget. Bahkan nggak ngapa-ngapain, saya itu buka Google Maps itu rasanya happy gitu loh. Lihat reviewnya orang, bisa ini rasanya senang gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang saya simpulkan juga di sini adalah ternyata dengan adanya bisnis dengan adanya pandemi ini justru membuat kita semakin bisa melihat bisnis kita ke dalam, sehingga kita bisa melakukan mempertajam bisnis acumen kita. Tadi Mas Wasis dengan sangat mudah kita cerna bahwa kita sekarang udah nggak bisa lagi bicara break even point 3 tahun. Ya, bahkan kita bisa bicara sekarang 7 tahun, bahkan 10 tahun. Luar biasa. Ya, jadi artinya bisnis ternyata nggak semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi bukan berarti ini untuk membuat kita semakin minder. Ya, justru karena adanya inspirasi dari Mas Wasis ini, mudah-mudahan teman-teman yang berencana untuk bisnis tidak mundur hanya gara-gara seperti ini. Jadi kita lakukan gravitational marketing ini lebih fokus lagi. Itu dari saya. Mungkin Mas Wasis ada tambahan sebelum kita akhiri, karena udah 21.54 ini. Ji, Pak Gatot, matur nuwun, terima kasih sekali diberi kesempatan untuk sharing tentang marketing. Ya, mudah-mudahan yang saya sharing bermanfaat ke semuanya dan menjadi berkah bagi kita semuanya. Itu aja sih Pak dari saya, matur nuwun. Ya. Baik, makasih. Kita bedah buku bisnis yang ke-30. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Nanti topiknya apa nanti kita umumkan lewat grup, dan yang nggak di grup insya Allah saya japri. Baik, terima kasih. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, plus terima kasih. Wah, internetnya. Oke. Ya, Pak. Pamit ya. Iya, Pak. Masih, Pak. Nun.
Matur nuwun Mas Terima kasih Wasis. semuanya. Baik, Pak. Nuwun. Makasih Pak Ya, Gatot. makasih. Pak. Sama-sama. Tuh, makasih. Ya, makasih Pak Adi. Makasih. Aduh, nggak kesempatan ngomong ya. Tadi Pak. Mari. Pak Wawan, terima kasih. Yo, Mas sama-sama Pak Guru. Gatot. Terima kasih Pak Gatot. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Sama-sama Bu Evi. Sampai ketemu pekan depan. Pak Gatot, Mas Wasis, terima kasih banyak. Menarik sekali Sama-sama. diskusi malam ini. Menarik, menarik. Terima kasih, Pak. Nuwun. Ya, terima kasih. Pak Satya, makasih. Pak Budi Raharjo, Budi, makasih. matur nuwun, Pak. Pak Dede Zulkarnain, makasih. Kang Uum, makasih juga. Bu Ica. Nanti kita komunikasikan untuk pekan depan. Pak. Oke. Pak Wasis masih di ruangan. Masih, Pak. Sebentar izin Pak Gatot. Itu Nggak apa-apa, silakan.